Kubiayai S2 suamiku untuk mengejar cita-citanya menjadi notaris. Namun sehari setelah sumpah jabatan ia malah menalakku dan bikin dokumen palsu hingga aku begini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Sore itu, matahari senja menyapu ruang kelas TK dengan cahaya keemasan yang hangat. Aku, Andini, berdiri di depan kelas yang sudah mulai sepi, membereskan sisa-sisa kegiatan mewarnai hari ini. Rasanya lelah itu langsung sirna saat melihat coretan-coretan polos dan penuh imajinasi dari anak-anak didikku. Setiap kertas yang berhasil mereka coret dengan cerah, setiap tawa ceria yang memecah kesunyian, adalah pengingat betapa berartinya peranku. Namun, di balik semua kepuasan batin ini, ada sebuah ruang khusus di hatiku yang hanya bisa diisi oleh satu orang, Mas Bram. Bayangannya selalu hadir di benakku, terutama di saat-saat tenang seperti ini. Kami sudah menikah selama 3 tahun, dan dalam 3 tahun itu pula, aku menyaksikan langsung api ambisi yang tak pernah padam dalam dirinya. Dia adalah suami yang pekerja keras, seorang sarjana hukum yang bercita-cita besar. Aku ingat betul malam itu, malam yang menjadi titik balik hidup kami berdua. Kami sedang duduk di beranda rumah kontrakan kami yang sederhana, menikmati angin malam yang sejuk. Dia memegang tanganku, jari-jarinya menelusuri ringan setiap urut tanganku yang kadang masih terasa pegal setelah seharian menemani anak-anak. Andin, suaranya rendah tapi penuh keyakinan, memecah kesunyian. Aku sudah memikirkannya matang-matih. Aku ingin melanjutkan S2. Aku ingin jadi notaris. Mataku langsung berbinar mendengarnya. Benarkah, Bram? Itu cita-citamu sejak dulu, ya? Dia mengangguk, matanya menatap jauh ke depan, seolah sudah membayangkan dirinya berdiri di balik meja yang megah, mengenakan toga. Iya, Din. Menjadi notaris bukan sekadar gelar. Itu adalah pintu gerbang untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk kita. Dia menekankan kata, kita. Dan hatiku langsung berdesir haru. Dengan jadi notaris, kita bisa punya rumah yang layak, mobil, dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita nanti. Aku nggak mau kita hidup susah terus. Kata-katanya seperti mewakili semua harapan yang selama ini kupendam dalam diam. Aku merasakan getaran yang sama di tangannya. Tapi, Bram, biaya S2-nya tidak sedikit. Apalagi untuk profesi notaris. Dia menarik napas dalam. Aku tahu. Itu yang jadi ganjalan terbesarku. Tapi, Andin, percayalah padaku. Ini investasi untuk masa depan kita. Aku akan bekerja sekeras mungkin. Aku janji. Aku memandangnya, lelaki yang kucintai ini, dengan segala tekad dan impiannya yang bersinar di matanya. Bagaimana mungkin aku meragukannya? Bagaimana mungkin aku tidak mendukungnya? Saat itulah, tanpa keraguan sedikit pun, tekadku bulat. Bram, bisikku, menggenggam tangannya lebih erat. Aku percaya padamu. Aku akan mendukungmu. Sepenuhnya. Dia memandangku, ada kelegaan dan rasa syukur yang dalam di matanya. Serius, Din? Kau tidak keberatan? Aku tahu gajimu sebagai guru TK tidak besar, dan kita harus berhemat lebih ketat lagi. Aku menggeleng, sambil tersenyum meyakinkan. Tidak. Aku tidak keberatan. Kita sama-sama berjuang. Aku akan cari cara, Bram. Yang penting cita-citamu tercapai. Aku yakin, semua pengorbanan kita sekarang akan terbayar lunas nanti. Hatiku dipenuhi oleh semangat dan pengabdian buta. Aku melihat ini sebagai perjuangan kami berdua. Aku adalah istri yang mendukung suaminya mengejar mimpi. Narasi itu begitu indah dan mulia di kepalaku. Terima kasih, Andin, ucapnya lirih, menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Aku berjanji, aku nggak akan menyia-nyiakan pengorbananmu. Setelah aku lulus dan jadi notaris, hidup kita akan berubah. Aku akan membahagiakanmu. Aku mendekatkan kepalaku di dadanya, mendengar detak jantungnya yang mantap. Aku percaya setiap katanya. Di pelukannya yang hangat, di bawah langit yang mulai dipenuhi bintang, aku dan Mas Bram seperti dua sekutu yang sedang bersumpah untuk memperjuangkan masa depan gemilang.
Aku sama sekali tidak menyadari bahwa dalam narasi indah yang kubangun sendiri, aku telah menempatkan diriku sebagai pihak yang akan mengorbankan segalanya. Sementara dia, dengan janji-janjinya yang manis, sedang meletakkan batu pertama sebuah pengkhianatan yang sangat terencana. Saat itu, yang kurasakan hanyalah cinta dan keyakinan buta bahwa kami akan berhasil, bersama-sama. Kata-kata, aku akan cari cara, yang kuluapkan dengan penuh keyakinan di malam itu, ternyata terasa begitu berat ketika dihadapkan pada realita. Gajiku sebagai guru TK, yang selama ini cukup untuk kebutuhan sehari-hari dengan gaya hidup sederhana, tiba-tiba terasa seperti setetes air di padang pasir yang luas. Setelah menghitung-hitung ulang biaya pendaftaran, SPP per semester, buku-buku, dan biaya hidup tambahan untuk Mas Bram yang tentunya harus lebih baik agar bisa fokus belajar, hatiku seperti digencet oleh sebuah beban yang tak terlihat. Beberapa minggu setelah pembicaraan itu, aku duduk sendiri di kamar, menatap lemari pakaian yang setengah kosong. Di sana, tersimpan sebuah kotak kayu berukir sederhana peninggalan almarhumah ibuku. Isinya tidak banyak, hanya sepasang giwang emas, sebuah kalung dengan liontin jantung kecil, dan cincin belah rotan yang selalu dipakai ibuku. Bagiku, benda-benda ini bukan sekadar perhiasan. Mereka adalah penjaga memori, pengingat akan senyum lembut ibu, dan pelukannya yang hangat di kala sedih. Setiap kali membukanya, aroma khas ibu seolah masih melekat, membawaku kembali ke masa kecil yang dilindungi dengan penuh cinta. Suatu malam, saat Mas Bram terlihat begitu pusing memikirkan biaya pendaftaran yang harus dibayar minggu depan, aku membuka kotak itu lagi. Jari-jariku gemetar menyentuh kalung berliontin jantung itu. Aku masih ingat, ibu mengenalkannya padaku di hari ulang tahunku yang ke-16. Ini untuk anak ibu yang paling kuat, bisiknya kala itu. Sekarang, bisakah aku menjadi kuat dengan melepasnya? Bram, panggilku pelan, saat dia sedang asyik membaca brosur program S2-nya di ruang tamu. Dia menengok. Iya, Din? Ada apa? Aku mendekat, kotak kayu itu kugenggam erat di belakang punggungku, seolah takut dia melihat isinya. Aku punya ide untuk biaya pendaftaranmu. Matanya berbinar. Dia langsung menaruh brosurnya. Ide apa? Kau dapat pinjaman dari tempat kerjamu. Aku menggeleng. Napasku agak tersendat. Bukan. Aku ingin menjual perhiasan emas peninggalan ibuku. Seketika itu juga raut wajahnya berubah. Ekspresi antusiasnya sedikit mereda, digantikan oleh sesuatu yang sulit kuterka. Bukan penolakan, tapi juga bukan rasa bersalah. Itu lebih seperti pertimbangan yang dingin. Perhiasan ibumu? Dia mengulang pelan. Andin, kamu yakin? Itu kan kenangan. Ya, aku yakin, kataku, mencoba meyakinkan diriku sendiri lebih dari meyakinkannya. Ibu pasti akan mengerti. Dia pasti ingin melihat kita sukses. Lagi pula, ini untuk masa depan kita, kan? Seperti yang kamu bilang, ini investasi. Aku menyebut kata investasi yang sering diucapkannya, berharap itu akan membuat keputusan ini terasa lebih masuk akal, lebih rasional, dan mengurangi rasa sakit yang mulai menggerogoti dadaku. Dia diam sejenak, matanya menatapku seolah menimbang-nimbang. Lalu, dia menarik tanganku dan membuatku duduk di sampingnya. Andin, kamu benar-benar wanita yang hebat. Aku nggak tahu harus bilang apa. Dia memelukku. Aku janji, suatu hari nanti, ketika kita sudah sukses, aku akan belikan kamu perhiasan yang lebih bagus. Yang baru. Aku akan menggantinya. Kalimat itu seharusnya membuatku lega, tapi justru membuat hatiku teriris. Dia bicara tentang mengganti. Tapi bagiku, perhiasan itu tak tergantikan. Bukan soal nilai emasnya, tapi soal kenangan dan cinta yang melekat padanya. Tapi aku memendam semua perasaan itu. Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang sudah berkumpul di pelupuk mata. Kamu nggak keberatan, ya? Tanyanya sekali lagi, seolah membutuhkan pengabsahan terakhir. Aku menggeleng, memaksakan senyum. Tidak, ini untuk kita. Keesokan harinya, dengan hati yang berat, aku berjalan menuju toko emas. Kotak kayu itu terasa begitu panas di genggamanku. Suara gemerincing bel di pintu toko seolah menyambutku dengan nada menyindir. Pedagangnya,
seorang bapak separuh baya, menerimaku dengan ramah. Saat aku membuka kotak itu dan menunjuk pada kalung dan giwang, rasanya seperti mengkhianati ibuku sendiri. Yakin mau dijual, Nona? Tanya bapak itu, mungkin membaca raut wajahku yang sedih. Aku mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Aku menatapnya meletakkan perhiasan peninggalan ibuku di atas timbangan kecil. Perasaan bersalah dan kehilangan yang amat sangat menyergapku. Uang yang kuterima kemudian kusimpan rapi di dompet. Jumlahnya cukup untuk biaya pendaftaran dan beberapa kebutuhan awal. Saat aku menyerahkan uang itu kepada Mas Bram malam harinya, dia tersenyum lebar dan memelukku erat. "Terima kasih, sayang. Ini sangat berarti," katanya bersemangat. Kita sudah melangkah. Langkah pertama menuju masa depan yang cerah. Aku membalas pelukannya, tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang patah. Aku baru saja menjual sepotong kenangan terindah tentang ibuku untuk sebuah janji masa depan. Saat itu, aku berusaha sangat keras untuk percaya bahwa semua ini akan sepadan. Aku menatap wajah Mas Bram yang berseri-seri, dan kubenarkan sekali lagi dalam hati, ini untuk kita. Ini untuk masa depan kita. Aku menutup mata rapat-rapat, berusaha mematikan suara kecil di kepalaku yang berbisik, bertanya-tanya apakah pengorbanan sebesar ini benar-benar dipahami dan dihargai olehnya. Ataukah ini hanya menjadi yang pertama dari banyak pengorbanan yang akan diminta dariku. Setelah biaya pendaftaran terbayar, perang melawan kekurangan sehari-hari benar-benar dimulai. Gajiku yang biasa cukup untuk belanja bulanan dengan sedikit tabungan, kini harus diregangkan seperti karet hingga hampir putus. Aku menjadi akrab dengan perhitungan-perhitungan kecil yang sebelumnya tak pernah kupedulikan. Harga sekilo beras di warung A lebih murah Rp100 daripada di warung B, minyak goreng kemasan tertentu lebih irit untuk pemakaian seminggu. Setiap uang Rp1.000 menjadi sangat berharga. Suatu malam, aku menghidangkan makan malam. Di piringku dan piring Mas Bram, ada nasi, semur tahu yang kuberi sedikit daging cincang agar ada rasanya, dan tumis kangkung. Perbedaannya ada di lauk tambahannya. Di samping piring Mas Bram, ada sebutir telur dadar garing yang kuberi irisan cabai. Sedangkan di piringku, hanya semur tahu dan kangkung. "Kok cuma begini, Din?" tanya Mas Bram saat duduk, menyendok nasi. Ada sedikit kekecewaan di nadanya. Aku tersenyum, berusaha menutupi kegelisahanku. "Ini cukup kok, Bram. Lagian, aku lagi pengen makan yang ringan-ringan saja. Tahu dan kangkung ini sehat." Dia menghela napas, memotong telur dadarnya. "Aku sih butuh protein yang lebih banyak, Din. Otak kan butuh nutrisi untuk belajar. Besok-besok, kalau bisa, lauknya yang lebih berat ya." Perkataannya seperti jarum halus yang menusuk. Seolah kebutuhannya lebih penting, lebih valid. Aku hanya bisa mengangguk, menelan ludah dan sedikit rasa kecewa. "Iya, Bram. Nanti aku usahakan." Hari-hari berikutnya, pola makanku berubah. Makan siangku di sekolah seringkali hanya nasi dan tempe bungkus, atau bahkan kadang hanya beberapa biskuit dan teh hangat jika uang benar-benar menipis. Aku membiasakan diri dengan rasa lapar yang menggerayangi perut di siang hari, sambil membayangkan Mas Bram bisa makan siang dengan lebih layak di kantin kampus dengan uang saku yang kuberikan. Aku berkata pada diri sendiri, ini semua untuk mendukungnya. Suatu sore, sepulang aku membeli beberapa bungkus mie instan di warung, Mas Bram melihat isi kantong belanjaanku. "Mie instan lagi? Kemarin kan sudah makan mie instan," gerutunya, mengernyitkan dahi. "Lagi pengen aja, Bram." "Praktis," jawabku cepat, berusaha terdengar santai sambil menaruh barang belanjaan di dapur. Dia mendekatiku, memegang pundakku. "Din, kamu jangan sampai kurus dan sakit-sakitan. Loh, aku butuh kamu sehat dan kuat," katanya, terdengar seperti perhatian. Tapi di telingaku, kalimat itu terasa berbeda. "Aku butuh kamu sehat dan kuat." Bukan, aku ingin kamu sehat, tapi aku butuh. Seolah kesehatanku hanyalah sebuah alat untuk mendukung tujuannya. Aku memalingkan muka, berbalik membereskan belanjaan agar dia tidak melihat air mata yang tiba-tiba berkaca-kaca di mataku. "Aku baik-baik saja, kok. Jangan khawatir," bisikku, suaraku sedikit serak. Konflik lain yang mulai muncul adalah tentang rencana kehamilan kami. Sebelumnya,
Kami sering membicarakan ingin segera punya momongan. Tapi sejak dia mulai kuliah S2, topik itu seperti menjadi tabu. Suatu malam, saat kami berbaring di tempat tidur, aku memberanikan diri membicarakannya. Bram, kita kan sudah 3 tahun menikah. Aku rasa ini saat yang tepat untuk memikirkan bayi. Dia langsung membalikkan badan, memberiku punggungnya. Andin, jangan sekarang. Aku nggak mungkin bisa fokus kalau kita punya bayi. Bayangkan, tangisan tengah malam, popok, dan segudang biaya lainnya. Kita sedang berhemat untuk masa depan. Ingat, masa depan kita termasuk punya anak, kan? Bantahku lembut, hatiku sakit. Dengan jadi notaris, kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita nanti, Din. Bukan seperti ini. Nanti saja, setelah aku lulus dan dapat kerja yang bagus. Percayalah padaku. Kalimat, percayalah padaku, itu lagi. Itu seperti mantra yang selalu berhasil membungkusku. Aku diam, menatap punggungnya yang tak lagi terasa hangat. Rasanya, mimpiku untuk menjadi seorang ibu dikorbankan di atas altar cita-citanya. Aku mulai merasa seperti sebuah perahu yang mengantarkan seorang penjelajah ke pulau harta karun, hanya untuk kemudian ditinggalkan sendirian di tengah lautan, tanpa tahu apakah si penjelajah akan ingat untuk menjemputku kembali. Dapur yang dulu adalah tempat kami berbagi cerita dan tawa, kini menjadi saksi bisu dari kesenjanganku yang semakin lebar. Aku makan mie instan sendirian sambil memikirkan apakah Bram sudah makan siang dengan baik. Aku menelan semua impianku sendiri, sambil memupuk mimpinya yang semakin besar. Dalam kesenyapan dapur itu, hanya ada bunyi kunyahan dan desisan kompor, serta suara hatiku yang perlahan mulai retak. Rasa lapar dan lelah yang kualami setiap hari mulai menemani kegelisahan lain yang diam-diam bersarang di hati. Seiring dengan makin sibuknya Mas Bram dengan kuliahnya, dunia kami perlahan mulai terpisah. Aku tetap berkutat dengan kehidupan yang sama, mengajar anak-anak TK, mengurus rumah, dan berhemat sampai Rp1.000 terakhir. Sementara dia, semakin sering bercerita tentang teman-teman sekelasnya yang berkualitas, diskusi-diskusi intelektual, dan acara-acara kampus yang membuatnya terlihat semakin jauh dariku. Suatu Jumat sore, aku sedang bersantai sebentar sambil membuka media sosial. Jarang-jarang aku punya waktu untuk melakukan ini. Jariku membuka aplikasi, dan tanpa sengaja, mataku tertuju pada unggahan salah satu teman Mas Bram yang kutahu satu kelas dengannya. Ada foto kelompok belajar mereka di sebuah kafe yang bagus. Dan di sana, di antara beberapa wajah, ada Mas Bram. Dia duduk bersebelahan dengan seorang wanita yang cantik dan tampak percaya diri, dengan senyum lebar di wajahnya. Wanita itu mengenakan kacamata frameles yang membuatnya terlihat cerdas, dan tangannya dengan santai memegang pulpen yang sama dengan yang kubelikan untuk Bram minggu lalu. Caption foto itu sederhana. Diskusi kelompok intensif bareng calon-calon notaris terbaik. S2 Hukum Masa Depan Cerah. Sesuatu di dalam dadaku mengencang. Bukan hanya karena kedekatan fisik mereka, bahu mereka hampir bersentuhan, tapi juga karena ekspresi di wajah Mas Bram. Dia terlihat begitu bersemangat, begitu hidup, begitu berbeda dari ekspresi datar yang sering kutemui di rumah akhir-akhir ini. Wanita itu, sebut saja Siska, tampak seperti dia adalah bagian dari dunianya yang baru, sementara aku, dengan baju sederhana dan tangan yang masih beraroma spidol, merasa seperti penonton dari balik layar. Aku memandangi foto itu lama sekali, hingga jari-jariku terasa dingin. Kecemasan yang samar, yang selama ini kupendam, tiba-tiba menjadi begitu nyata dan berbentuk. Malam itu, saat Mas Bram pulang, dia terlihat lelah tapi puas. Aku menyambutnya dengan teh hangat, seperti biasa. Tadi diskusi kelompok ya, Bram? Tanyaku, mencoba membuat suaraku terdengar biasa saja saat dia duduk di sampingku. Dia mengangguk, menyeruput tehnya. Iya, di kafe dekat kampus. Sampai lupa waktu. Seru ya? Aku lihat fotonya di media sosial temanmu. Dia sedikit terhenti, lalu menaruh cangkirnya. Oh, yang itu. Iya, itu kelompokku. Wanita yang duduk di sebelahmu. Dia siapa? Namanya Siska, ya? Tanyaku, berusaha terdengar sekadar penasaran, bukan seperti interogasi. Wajah Mas Bram berubah sedikit. Ada sesuatu yang melintas di matanya. Cepat, tapi sempat kutangkap.
semacam kewaspadaan. Iya, Siska. Dia anak orang kaya, tapi pinter banget. Papanya notaris juga, jadi punya koneksi luas. Penjelasannya terdengar seperti pembenaran, seperti dia sedang mencoba memberitahu mengapa dia perlu dekat dengan wanita itu. Kelihatannya, kalian akur sekali, kataku, menatapnya, berharap dia akan menangkap kegelisahanku. Tapi dia malah sedikit tersenyum, senyum yang membuatku semakin tidak nyaman. Harus dong, Din. Dia anggota kelompokku yang paling berpengaruh. Bisa bantu banyak hal, soal materi atau bahkan nanti saat cari kerja. Itu investasi juga. Investasi, kata itu lagi. Kata yang sama yang kupakai untuk membenarkan penjualan perhiasan ibuku. Sekarang, kata itu dipakai untuk membenarkan kedekatannya dengan wanita lain. Aku paham kamu butuh jaringan, Bram. Tapi, jangan sampai terlalu dekat. Aku tidak nyaman. Akhirnya, aku mengatakannya. Suaraku pelan, hampir seperti permintaan maaf. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit cahaya kesal di matanya. Andin, jangan berpikiran sempit. Ini urusan akademis dan masa depan. Aku butuh berteman dengan orang-orang seperti dia. Kau pikir aku punya waktu untuk hal-hal lain? Aku sibuk, Din. Sangat sibuk. Tapi Bram. Dengarkan, potongnya, suaranya lebih tegas. Aku melakukan semua ini untuk kita. Setiap jam yang kuhabiskan di kafe, setiap diskusi dengan siapapun, semuanya untuk memastikan bahwa setelah ini, kita bisa hidup layak. Jadi tolong, jangan buat segalanya lebih sulit dengan prasangka-prasangka MU. Aku terpana. Dia membalikkan situasi. Sekarang, akulah yang menjadi beban. Akulah yang membuat segalanya lebih sulit dengan perasaanku yang sah. Rasa bersalah yang tidak pada tempatnya mulai menyelusup. Mungkin aku memang berlebihan. Mungkin ini memang hanya urusan akademis. Baiklah, Bram. Maafkan aku, kataku akhirnya, menunduk. Dia menghela napas, lalu memelukku sebentar. Sudah, jangan dipikirin. Percaya saja padaku. Tapi setelah percakapan itu, bayangan Siska tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali dia pulang larut, setiap kali dia menyebut nama Siska dalam ceritanya tentang kampus, atau setiap kali aku melihat mereka saling memberikan like di media sosial, jantungku selalu berdebar tidak karuan. Aku mulai menyadari bahwa musuhku bukan lagi hanya kemiskinan atau kekurangan, tapi juga sebuah bayangan. Bayangan seorang wanita yang mewakili dunia baru Mas Bram, dunia yang perlahan-lahan membuatku terasingkan. Dan kata-kata, percayalah padaku, mulai terasa seperti belenggu yang membuatku diam. Sambil menonton jarak antara kami berdua semakin melebar, dengan Siska berdiri di tengah-tengahnya. Kegelisahan yang kurasakan seperti asap tebal yang tak bisa kukeluarkan dari dalam rumah. Ia memenuhi setiap sudut, membuatku sesak napas, namun tak terlihat oleh orang lain. Peringatan pertama yang nyata datang dari ibuku, seorang janda yang telah mengajariku arti ketangguhan sejak kecil. Beliau berkunjung suatu minggu sore, membawakanku beberapa potong martabak kesukaanku, sebuah kemewahan kecil yang jarang bisa kami nikmati akhir-akhir ini. Saat Mas Bram sedang asyik di kamarnya menyiapkan presentasi, ibu menarikku ke dapur. Andin, kamu kurusan, katanya langsung, matanya yang tajam menyapu seluruh tubuhku yang mulai kehilangan bentuk. Dan wajahmu pucat. Apakah kamu makan dengan benar? Aku mencoba tersenyum, mengibaskan tangannya yang hangat membelai pipiku. Aku baik-baik saja, Bu. Cuma lagi diet. Ibu tidak tertipu. Dia melihat sekeliling dapur kami yang sederhana. Matanya berhenti pada tumpukan beberapa bungkus mie instan di atas lemari. Diet mie instan? Suaranya datar, penuh ketidakpercayaan. Lalu, dengan suara lebih rendah, dia bertanya, uangnya, apakah benar-benar hanya untuk kuliah Bram? Kau masih punya tabungan untuk diri sendiri. Perasaan defensif langsung menyala dalam diriku. Ibu, jangan berpikiran seperti itu. Semuanya memang untuk kuliahnya. Itu investasi kami. Investasi. Ibu mendecit. Kata itu seolah terasa pahit di mulutnya. Andin, anakku, dengarkan ibu. Seorang istri memang harus mendukung suaminya,
Tapi jangan sampai kau menghabiskan dirimu sendiri. Ibu khawatir, kau mengorbankan segalanya. Kesehatanmu, tabunganmu, bahkan mungkin kebahagiaanmu. Untuk sebuah impian yang belum tentu menjadi milikmu bersama. Tapi ini untuk masa depan kami, Bu. Bantahku, berusaha membenamkan bisikan ketakutan yang sama di kepalaku. Bram berjanji. Setelah dia lulus dan jadi notaris, hidup kami akan berubah. Ibu mengenal banyak orang dalam hidup ibu yang panjang ini, Din. Ibu memegang kedua tanganku, matanya berlinang. Ada yang berubah menjadi lebih baik, ada juga yang lupa diri ketika sudah mencapai puncak. Terutama ketika mereka mendaki dengan menginjak-injak orang yang paling mendukung mereka. Hati-hati, sayang. Jangan sampai kau membiayai tangga yang nantinya akan dia gunakan untuk meninggalkanmu. Kata-kata ibu seperti tamparan, tapi justru membuatku semakin membela Mas Bram. Bram bukan seperti itu. Dia baik, Bu. Dia bekerja keras untuk kami. Aku menarik napas. Ibu tidak mengerti tekanan yang dia alami. Ibu mungkin tidak mengerti tekanan jadi calon notaris, jawab ibu lembut, tapi ibu mengerti rasanya menjadi seorang istri. Dan ibu melihat cahaya di matamu semakin redup. Itu yang membuat ibu takut. Peringatan juga datang dari sahabat karibku, Rara, yang sesekali mengunjungiku. Suatu hari, dia melihatku sedang menjahit kancing baju Mas Bram yang hampir lepas. Danin, zaman sekarang masih ada yang jahit kancing baju sendiri. Godanya ringan. Beli yang baru saja, atau suruh Bram beli sendiri. Dia kan udah gede. Aku bisa kok. Ngapain keluar uang? Jawabku, konsentrasi pada jahitanku. Rara mendekat, suaranya menjadi serius. Danin, serius nih. Gimana kabar tabungan daruratmu? Jangan-jangan udah habis untuk biaya S2 Bram? Aku diam, jarum di tanganku berhenti. Keheninganku adalah jawaban yang cukup untuk Rara. Din, kamu gila, desisnya. Kamu ngorbanin segalanya. Apa jaminannya dia nggak bakal ninggalin kamu setelah lulus? Apa kamu nggak takut? Rara, dia bukan orang jahat. Bantahku, suaraku sedikit meninggi. Dia mencintaiku. Ini semua adalah pengorbanan kami berdua. Pengorbanan kamu berdua? Atau pengorbanan MU sendiri? Rara membalas, tak mau kalah. Aku lihat di medsos, dia kelihatan makin wah, sementara kamu, maaf ya, Danin, tapi kamu kelihatan lelah dan tua. Apa dia nggak perhatian? Mendengar itu, air mataku hampir saja tumpah. Tapi aku menahannya. Aku tidak ingin mengakui bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka melihat sesuatu yang selama ini aku tutup-tutupi. Semua ini akan sia-sia. Din, bisik Rara sebelum pergi. Percayalah padaku. Aku sayang kamu. Karena itu aku bicara terus terang. Malam itu, setelah ibu dan Rara pergi, aku berbaring di tempat tidur, merasa hancur. Kata-kata mereka bergema di kepalaku. Tapi ketika Mas Bram masuk ke kamar dan bertanya, "Ibumu bilang apa sih tadi? Kok lama banget di dapur?" Semua keberaguan dan ketakutanku lenyap, tergantikan oleh kebutuhan untuk membelanya. Biasalah, jawabku, memalingkan muka. Cuma cerita-cerita tetangga. Aku memilih menjadi tuli. Aku menutup telinga dari suara-suara yang mencoba menyelamatkanku. Aku membangun tembok yang kokoh di sekeliling keyakinan butaku pada Mas Bram, dan mengusir siapapun yang berani mendekat untuk membongkarnya. Aku berpikir aku sedang membela cinta dan komitmen. Aku tidak sadar bahwa aku sebenarnya sedang menggali kuburanku sendiri dengan sukarela, sambil menolak tangan-tangan yang berusaha menarikku keluar. Dalam kesunyianku, aku terus berbisik pada diri sendiri, mereka tidak mengerti. Hanya aku yang mengerti perjuangan kami. Dan semua ini akan terbayar. Aku sama sekali tidak tahu bahwa harga yang harus kubayar nantinya jauh lebih mahal dari yang bisa kubayangkan. Tahun-tahun pengorbanan itu akhirnya berujung pada sebuah hari yang dinanti-nantikan, wisuda Mas Bram. Aku berdiri di antara kerumunan keluarga lain di auditorium yang megah, mengenakan satu-satunya dress bagus yang masih kumiliki, baju berwarna lavender yang sudah kusimpan sejak lama untuk acara spesial. Tanganku basah oleh keringat dan gugup, memegang erat buket bunga mawar merah dan putih sederhana yang kusiapkan untuknya. Saat namanya dipanggil,
Bramantio Adi Pratama, Magister Hukum. Dadaku sesak oleh kebanggaan yang tak tertahankan. Aku melihatnya berjalan dengan mantap, toga hitamnya berkibar anggun, mengenakan hood berwarna kuning yang menandakan gelarnya. Dia terlihat begitu percaya diri, begitu jauh dari pemuda yang dulu duduk di beranda rumah kontrakan kami yang berbicara tentang mimpi. Aku tidak bisa menahan air mata kebahagiaan yang mengalir deras. Semua rasa lapar, lelah, dan keraguan seolah terbayar lunas pada detik itu. Setelah acara, aku berhasil menembus kerumunan dan mendekatinya. "Bram, selamat," seruku, memeluknya erat dan menyerahkan bunga itu. Dia membalas pelukanku, tapi terasa singkat dan agak kaku. "Terima kasih, Din," katanya, sambil segera melepaskan pelukan dan menerima ucapan selamat dari teman-temannya. Aku berdiri di sampingnya, tersenyum, tapi mulai merasa seperti aksesori yang agak usang. Beberapa temannya, termasuk Siska, menyapaku dengan sopan, tapi ada jarak yang terasa. Mereka berbicara tentang istilah-istilah hukum dan prospek karir yang tidak kupahami, sementara aku hanya bisa diam, memegang buket bunganya erat-erat. Malamnya, untuk merayakannya, Bram mengajakku makan malam di sebuah restoran yang cukup bagus, tempat yang jelas tidak bisa kami datangi dengan anggaran normal kami. Aku merasa spesial. Berpikir ini adalah caranya menunjukkan apresiasi. "Din," katanya, setelah kami memesan, tangannya meraih tanganku di atas meja. "Akhirnya, ya, aku lulus." "Akhirnya," bisikku, mataku kembali berkaca-kaca. "Aku sangat bangga padamu, Bram." "Dengarlah, Andin," ucapnya, suaranya tiba-tiba serius. "Ini baru awal. Langkah selanjutnya adalah aku akan mengurus sumpah jabatan notaris. Prosesnya mungkin butuh waktu dan biaya lagi." Jantungku sedikit berdetak kencang mendengar kata biaya, tapi ku coba tenangkan. "Tentu, Bram. Kita akan berusaha lagi." "Itu belum semuanya," lanjutnya, matanya menatapku dengan intens yang membuatku sedikit tidak nyaman. "Setelah aku resmi menjadi notaris, kita akan memulai hidup yang baru. Aku janji, semua pengorbananmu tidak akan sia-sia. Kita akan tinggal di rumah yang layak, kau tidak perlu kerja lembur lagi, dan kita akan punya kehidupan yang selama ini kita impikan." Janjinya terdengar manis, seperti lagu lama yang sering dinyanyikannya. Tapi kali ini, ada nada yang berbeda. Rasanya terlalu dipaksakan, seperti dia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri sebanyak meyakinkanku. "Kau ingatkan, Bram, kita juga bicara tentang punya anak?" tanyaku penuh harap, mencoba menangkap cahaya di matanya. Dia sedikit mengernyit, lalu cepat-cepat menghaluskannya dengan senyum. "Tentu saja, Din. Tapi biarkan aku stabil dulu, ya? Setelah sumpah jabatan dan dapat klien pertama. Percayalah padaku, aku menginginkan yang terbaik untuk kita." Kalimat, "percayalah padaku," itu lagi. Kali ini, ia terasa seperti penutup mulut, sebuah perintah untuk tidak bertanya lebih lanjut. Tapi, diliputi euforia kelulusannya, aku memilih untuk mengabaikan rasa tidak enak di hatiku. "Aku percaya, Bram," bisikku, menekan tangannya. "Aku selalu percaya padamu." Dia tersenyum, senyum yang bagai sudah dilatih, lalu menarik tangannya untuk meminum air. "Bagus. Besok aku akan mulai mengurus administrasi untuk sumpah jabatan. Aku butuh dukunganmu lebih dari sebelumnya." Aku mengangguk, antusias. "Apapun yang kau butuhkan, Bram." Malam itu, aku pulang dengan hati dipenuhi harapan baru. Janji-janjinya membiusku, membuatku yakin bahwa terang sudah di ujung terowongan. Aku melihatnya tertidur di sampingku, wajahnya yang tenang dan tampak puas, dan aku berbisik pada diriku sendiri. "Lihat, Andin. Ibu dan Rara salah. Dia berhasil. Kami berhasil." Aku sama sekali tidak menyadari bahwa yang kusaksikan hari ini bukanlah awal dari sebuah kehidupan baru bersama, tapi adalah puncak dari sebuah pertunjukan panjang yang akan segera berakhir. Janji-janjinya yang manis bukanlah sebuah kontrak, tapi sebuah epilog. Dia sedang melunasi narasi yang selama ini kami bangun, bersiap untuk menutup buku itu dan membuka buku baru yang sama sekali tidak memuat namaku di dalamnya. Malam itu, dalam kebahagiaanku yang naif, aku sedang menari di atas panggung,
tidak tahu bahwa tirai sudah hampir ditutup untukku. Beberapa bulan setelah wisuda, proses menuju sumpah jabatan notaris pun berjalan. Periode ini terasa seperti pengulangan yang lebih intens dari masa S2-nya. Mas Bram semakin sering pulang larut. Wajahnya selalu diselimuti kesibukan dan tekanan yang tak terkatakan. Uang yang berhasil kukumpulkan dari gajiku yang sudah dipotong kebutuhan pokok kembali dihabiskan untuk berbagai biaya administrasi, uang rokok untuk memperlancar proses, dan setelan jas baru yang menurutnya mutlak diperlukan untuk membangun citra. Harga jasnya kok bisa semahal ini, Bram? Tanyaku suatu hari, mencoba menyembunyikan kepanikan saat melihat nota pembeliannya. Din, ini investasi, hardiknya, kesal. Aku nggak bisa datang ke acara-acara resmi dengan jas yang kumal. Penampilan itu penting untuk membangun kepercayaan klien. Kau pikir ini main-main? Aku mengerut, merasa seperti anak yang diomeli. Aku cuma bertanya, Bram. Dukung aku, jangan malah membuat keraguan. Gumamnya sambil kembali memeriksa dokumen-dokumennya, mengabaikanku sepenuhnya. Hari sumpah jabatan pun tiba. Aku memakai dress lavender yang sama seperti di hari wisudanya, berharap ia membawa keberuntungan. Ruang sidang pengadilan negeri terasa begitu agung dan menakutkan. Aku duduk di barisan keluarga, tangan berkeringat, mencoba mencari Mas Bram di antara para calon notaris lainnya. Saat dia akhirnya muncul, mengenakan toga hitam dengan aksesori khusus notaris, dadaku membengkak oleh emosi. Dia terlihat begitu gagah, begitu pasti. Ini adalah puncak dari segala perjuangan kami, atau lebih tepatnya, perjuanganku. Saat dia mengangkat tangan dan dengan suara lantang mengucapkan sumpah jabatan, bersumpah setia pada hukum dan negara, air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Ini saat yang kutunggu-tunggu. Tapi kemudian, mataku menangkap sesuatu yang mengusik kebahagiaanku. Di setiap jeda dalam prosesi, saat para calon notaris diperbolehkan sedikit bersantai, pandangan Mas Bram selalu tertuju ke arah barisan belakang. Aku mengikuti arah pandangnya, dan hatiku langsung tercebur ke dalam air dingin. Dia tersenyum. Bukan senyum formal, tapi senyum hangat, penuh arti, yang ditujukan pada Siska. Siska, yang duduk di barisan tamu undangan, membalas senyumannya dengan anggukan bangga. Mereka bertukar tatapan yang intim, sebuah percakapan diam-diam yang seolah hanya terjadi di antara mereka berdua. Tatapan itu tidak pernah dia berikan padaku sepanjang acara. Saat acara selesai, para notaris baru diserbu oleh keluarga untuk berfoto. Aku bergegas mendekati Mas Bram, ingin memeluknya dan mengucapkan selamat. Bram, aku. Sebentar, Din, potongnya, matanya masih scanning kerumunan. Aku harus bicara dulu dengan Pak Bambang, panitianya. Tunggu di sini. Dia pergi, meninggalkanku berdiri sendiri. Aku melihatnya justru mendekati Siska terlebih dahulu. Mereka berbicara dengan kepala saling mendekat, dan sekali lagi, senyum lega dan bahagia yang tulus menghiasi wajah Mas Bram. Siska kemudian mengeluarkan telepon genggamnya dan mereka berfoto bersama. Dalam foto itu, Mas Bram melingkarkan tangannya di bahu Siska dengan santai, sebuah keakraban yang membuat perutku mual. Setelah beberapa saat, dia akhirnya kembali kepadaku. Ayo, kita foto, katanya, singkat. Kami berfoto dengan cepat, diambil oleh seorang panitia. Dia tersenyum, tapi itu adalah senyum tipis, senyum untuk kamera. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada bisikan, terima kasih, di telingaku. Rasanya seperti kami hanyalah dua orang asing yang kebetulan berdampingan. Di perjalanan pulang, dia lebih banyak diam, sibuk dengan ponselnya. Sesekali, dia tersenyum kecil membaca pesan yang masuk. Siapa yang kirim pesan? Tanyaku, mencoba menjalin komunikasi. Teman-teman, jawabnya singkat tanpa melihatku. Mereka mengucapkan selamat. Termasuk Siska, desakku, tidak bisa menahan diri. Dia akhirnya menatapku, dengan sedikit kesal. Iya, termasuk Siska. Apa masalahnya? Aku hanya merasa tadi di acara, kau lebih banyak menatapnya daripada menatapku, kataku, suaraku gemetar. Andin, jangan mulai lagi. Dia adalah bagian dari jaringan profesionalku. Papanya punya kantor notaris yang besar. Itu penting untuk karirku. Jangan buat semuanya tentang dirimu.
Aku terdiam, menatap keluar jendela. Kota yang berlalu lalang terlihat buram oleh air mataku. Hari yang seharusnya menjadi hari kemenangan terasa seperti kekalahan yang pahit. Dia telah bersumpah di atas kitab suci untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil. Tapi dia tidak bisa memberikan kejujuran dan keadilan yang paling sederhana pada istrinya yang telah membiayai perjalanannya. Aku membawanya ke puncak gunung, hanya untuk menyadari bahwa dia telah mendaki dengan pendamping yang berbeda dalam pikirannya. Dan sekarang, di puncak itu, dia bahkan tidak mau berbagi pemandangan bersamaku. Keesokan harinya setelah sumpah jabatan, sebuah getaran aneh mengoyak tidurku. Bukan alarm, tapi suara langkah kaki yang gesit dan berisik dari luar kamar. Aku membuka mata, kamar masih gelap, baru pukul 5 pagi. Tempat tidur di sebelahku sudah kosong, dingin. Rasa cemas yang sudah lama mengendap tiba-tiba merayap naik ke kerongkonganku. Kubuka pintu kamar perlahan. Cahaya lampu ruang tamu menyilaukan. Dan di sana, duduk tegak di sofa, adalah Mas Bram. Dia sudah mengenakan kemeja rapih, rambutnya tersisir rapi, dan di hadapannya tergeletak sebuah map coklat tebal. Wajahnya bukan wajah yang baru saja merayakan kesuksesan besar. Itu adalah wajah dingin, penuh perhitungan, seperti seorang pengacara yang akan menghadapi sidang penting. "Bram, kenapa bangun pagi-pagi sekali? Ada apa?" tanyaku. Suaraku serak karena tidur dan sebuah firasat buruk. Dia menatapku. Tatapannya kosong, tanpa jejak kehangatan atau kebahagiaan dari pencapaiannya kemarin. "Duduk, Andin," katanya. Suaranya datar dan formal, seperti sedang berbicara dengan klien. Jantungku berdebar kencang. Aku perlahan mendekat dan duduk di ujung sofa, berhadapan langsung dengannya. Tanganku berkeringat dingin. "Din, kita perlu menyelesaikan sesuatu," mulainya, tanpa pendahuluan. Dia membuka map itu dan mengeluarkan selembar kertas. Kertas itu terlihat resmi, dengan kop surat dan beberapa stempel. Mataku langsung menangkap kata-kata yang tercetak tebal di bagian atas. Surat talak. Dunia seolah berhenti berputar. Udara di paru-paruku seolah hilang. "Ah, apa?" teriakku, tidak percaya dengan apa yang kulihat. "Apa ini, Bram?" "Ini sudah selesai, Andin," ucapnya dengan tenang yang membuatku merinding. "Aku menceraikanmu. Talak 1. Dia menyodorkan kertas itu ke arahku. Tanganku gemetar tak terkendali saat mengambilnya. Mataku menyapu setiap baris, mencari-cari kesalahan, mencari tanda bahwa ini hanya mimpi buruk. Tapi semuanya terlihat sah. Nomor perkara, tanggal sidang, dan di bagian bawah, ada sebuah tanda tangan. Tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tanganku. Tapi aku tidak pernah menandatangani dokumen seperti ini. Aku tidak pernah dipanggil ke pengadilan. "Ini palsu," jeritku. Suaraku pecah oleh histeria dan pengkhianatan. Aku berdiri, tubuhku gemetar hebat. "Aku tidak pernah menandatangani ini. Kau memalsukan tanda tanganku, Bram. Bagaimana bisa?" Dia tidak terkejut dengan reaksiku. Dia justru mendelik, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kilat kesombongan dan kekejaman yang terang-terangan di matanya. Sebuah senyum tipis yang sinis muncul di sudut bibirnya. "Lihat baik-baik, Andin," desisnya, menunjuk ke arah tanda tangan palsu itu. "Itu tanda tanganmu. Sudah diverifikasi. Proses perceraiannya sudah selesai dan telah dikukuhkan oleh pengadilan. Tapi aku tidak pernah dipanggil. Aku tidak pernah setuju." Tangisku, air mata kini mengalir deras, membasahi pipiku. Sebagai seorang notaris baru, katanya dengan gaya bicara yang arogan, menekankan gelar barunya, "Aku tahu persis bagaimana caranya membuat sebuah dokumen terlihat sah. Bagaimana caranya mempercepat proses tanpa harus melibatkan pihak lain yang tidak kooperatif." Kata-katanya seperti pukulan beruntun. Dia menggunakan ilmu dan jabatan barunya, jabatan yang kubiayai dengan keringat dan air mataku, untuk menghancurkanku. "Kenapa, Bram?" teriakku. Rasa sakit yang mendalam membuatku hampir roboh. "Apa yang salah? Apa kesalahanku? Setelah semua yang kulakukan untukmu. Setelah semua pengorbananku." Dia berdiri, wajahnya tanpa penyesalan. "Kau pikir dengan membiayai S2-ku, kau bisa mengikatku selamanya?
Hidup ini berkembang, Andin. Aku butuh pasangan yang sepadan, yang bisa membantuku di dunia baruku, bukan seorang guru TK yang hanya bisa masak mie instan dan mengeluh tentang uang. Setiap katanya adalah belati. Dia meludahi semua pengorbananku, menginjak-injak semua cinta yang pernah kuberi. Dan Siska? Ini karena dia, kan? Bisikku, suaraku hancur. Dia tidak menyangkal. Siska mengerti dunianya. Dia adalah bagian dari mimpiku yang sebenarnya. Dan sekarang, tidak ada lagi yang menghalangi kami. Dia kemudian mengemasi koper terakhirnya. Aku hanya bisa terduduk lemas di lantai, menatapnya yang dengan dinginnya mengambil alih hidupku dan menghancurkannya dalam satu pagi. Dia, orang yang kemarin bersumpah di atas kitab suci, hari ini dengan tega memalsukan tanda tanganku dan mencampakkanku seperti sampah. Dia pergi tanpa menoleh, meninggalkanku sendiri dalam rumah yang tiba-tiba terasa begitu sunyi dan hampa, dengan selembar kertas talak palsu yang menjadi bukti betapa dalamnya pengkhianatan yang bisa dilakukan oleh seseorang yang paling kupercaya. Aku terduduk lumpuh di lantai ruang tamu, dingin ubin merambat naik melalui rok tidurku, tapi rasa beku di dalam hatiku jauh lebih menggigit. Surat talak itu masih tergenggam erat di tanganku yang gemetar. Kertasnya berkerut oleh cengkeramanku yang tak terkendali. Mataku tak lepas memandangi coretan tinta biru yang diklaim sebagai tanda tanganku. Itu mirip, sangat mirip, goresan huruf A besar yang meliuk, diikuti Endin yang lebih kecil dan rapat. Tapi ada sesuatu yang salah. Ada kekakuan pada lekukannya, seolah dibuat dengan menjiplak, bukan mengalir bebas seperti biasanya. Sebuah kepalsuan yang sempurna hasil dari tangan seorang notaris yang tahu betul seluk-beluk dokumen. Palsu, ini palsu. Gumamku sendiri, suaraku parau oleh isak tangis. Kenangan dari kemarin, saat dia, hanya, memintaku menandatangani beberapa dokumen administrasi untuk keperluan kantor notarisnya yang baru, tiba-tiba terngiang dengan jelas. Din, tolong tanda tangan ini saja. Ini cuma untuk permohonan izin praktek, biar cepat keluar, katanya kemarin siang, meletakkan beberapa lembar kertas di depanku saat aku sedang menyetrika. Aku, yang polos dan masih percaya, bahkan tidak melihatnya dengan seksama. Senang karena dia akhirnya melibatkanku dalam dunia barunya. Aku dengan sigap membubuhkan tanda tangan di tempat-tempat yang dia tunjuk. Apakah salah satu dari kertas itu adalah blanko yang kemudian digunakan untuk memalsukan surat talak ini? Ataukah dia benar-benar membuat dokumen baru dan memalsukan tanda tanganku dari nol? Keduanya sama-sama mengerikan. Dengan sisa tenaga, aku merangkak ke arah telepon rumah, jari-jariku yang dingin dan gemetar memencet nomor Rara. Ra. Suaraku tercekik begitu dia mengangkat. Dia, Bram, menceraikanku. Apa? Teriak Rara di seberang sana. Kapan? Bagaimana bisa? Dia bawa surat talak pagi ini. Tapi aku tidak pernah menandatanganinya. Ra. Dia palsukan tanda tanganku. Dasar bajingan. Pengkhianat. Sumpah serapah Rara memecah keheningan. Kita harus lawan, Din. Itu kan pemalsuan. Itu pidana. Tapi kemudian, kata-kata Mas Bram bergema di kepalaku. Sebagai notaris, aku tahu bagaimana caranya membuat semuanya terlihat sah. Kau tidak punya uang untuk pengacara. Aku nggak punya uang untuk pengacara. Ra, bisikku, putus asa. Dia bilang, dia sudah urus semuanya. Prosesnya sudah selesai. Jangan menyerah, Andin. Itu namanya perceraian inisiatif sepihak dengan pemalsuan. Itu tidak sah. Kau jangan diam saja. Tapi ketakutan dan rasa maluku membungkusku erat. Bagaimana aku bisa melawan seorang notaris baru yang paham betul jalur birokrasi dan hukum? Aku hanya seorang guru TK. Dunia pengadilan, pasal-pasal, dan sidang-sidang adalah wilayah asing yang menakutkan. Aku menutup telepon, perasaan tidak berdaya menyelimutiku seperti selimut berat. Aku merangkak ke kamar dan mengambil buku tabunganku yang tersembunyi. Isinya hampir kosong. Hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah, uang yang kusisihkan dengan susah payah untuk berjaga-jaga. Cukup untuk bertahan sebulan, mungkin, tapi tidak untuk membayar jasa pengacara yang bisa melawan Mas Bram.
Aku membuka laci dan mengeluarkan semua dokumen penting kami. Sertifikat tanah rumah, atas namanya, buku tabungan bersama, yang sudah dia kosongkan, dan surat-surat berharga lainnya. Semuanya, tanpa terkecuali, hanya atas nama Bramantio Adi Pratama. Aku sama sekali tidak memiliki bukti kepemilikan apapun. Bahkan perhiasan emas yang dulu tidak kujual, sudah dia ambil beberapa minggu yang lalu dengan alasan, akan dijual untuk modal kantor. Dia merencanakan semua ini dengan sangat matang dan keji. Aku kembali memandangi surat talak itu. Di balik kekacauan dan keputusasaanku, sebuah amarah yang pelan mulai menyala. Amarah terhadap kenaifanku sendiri, terhadap pengkhianatannya, dan terhadap sistem yang memungkinkan seseorang menyalahgunakan ilmu dan jabatannya untuk kejahatan seperti ini. Tidak, bisikku pada diri sendiri, suaraku masih lemah tapi sudah ada tekad di dalamnya. Aku tidak boleh diam saja. Tapi untuk saat ini, yang bisa kulakukan hanyalah menangis. Menangis untuk semua pengorbanan yang sia-sia, untuk cinta yang ternyata hanya ilusi, dan untuk tanda tangan palsu di atas kertas itu yang telah dengan kejam memutuskan ikatan pernikahan kami dan melemparku ke dalam ketidakpastian yang paling mengerikan. Sebuah tanda tangan yang bukan hanya memalsukan namaku, tapi juga memalsukan seluruh perjalanan cinta dan perjuangan kami selama ini. Kehancuran yang kurasakan setelah pengakuan pemalsuan tanda tangan itu belum lagi reda, ketika Mas Bram, atau sekarang harus kusebut Bramantio, kembali ke rumah beberapa jam kemudian. Wajahku masih basah oleh air mata, tubuhku masih lemas tergeletak di lantai, ketika kudengar kunci berputar di pintu depan. Aku mengangkat kepala, dengan sedikit harapan bodoh bahwa mungkin saja ini semua adalah kesalahpahaman yang mengerikan. Tapi yang kulihat adalah dia berdiri di ambang pintu, tidak sendiri. Seorang lelaki berbadan tegap yang tidak kukenal berdiri di belakangnya, mengenakan kaos oblong dan celana jeans. Sepertinya dia membawa tangan kanan untuk membantunya. "Andin, kau masih di sini?" ucap Bram dengan suara datar, seolah aku adalah penghuni liar yang tidak diundang. Matanya yang dulu penuh cinta sekarang memandangku dengan pandangan hampa, seperti melihat sebuah furnitur tua yang sudah tidak diperlukan. Ini kan rumahku juga," bantahku lemah, berusaha bangkit dengan tubuh yang masih gemetar. Dia menyeringai, ekspresi merendahkan yang sama sekali asing bagiku. "Salah besar. Rumah ini atas namaku. Semua barang di dalamnya dibeli dengan uangku. Kau tidak membawa apa-apa ke perkawinan kita, dan kau akan pergi dengan tangan kosong. Itu sudah seharusnya." Setiap katanya seperti pukulan palu godam. "Uangmu? Bram, selama ini yang membiayai hidup kita, yang membiayai S2MU, adalah gajiku. Aku yang menjual perhiasan ibuku." Teriakku, histeria mulai melanda lagi. Dia menghela napas dramatis, seolah aku adalah anak kecil yang sedang mengamuk. "Klaim saja semaumu. Tapi di mata hukum, tidak ada buktinya. Sekarang, aku ingin kau pergi." "Pergi? Kemana? Ini rumahku." "Bukan lagi," hardiknya. Suaranya tiba-tiba meninggi dan penuh wibawa, menggunakan nada yang mungkin akan digunakannya untuk menghadapi klien yang bandel. "Mulai hari ini, kau tidak ada lagi hubungannya dengan tempat ini. Dan tentang harta, jangan bermimpi." Lelaki yang dibawanya melangkah masuk, dan Bram mulai memberikan perintah. "Ambil koper itu, dan masukkan saja pakaian-pakaian lamanya yang ada di lemari. Cepat. Jangan sentuh barang-barangku," jeritku, mencoba menghalangi, tapi tubuhku ditahan dengan mudah oleh Bram. Aku menyaksikan, dengan perasaan tidak berdaya yang begitu pahit, saat orang asing itu dengan kasar melemparkan pakaian-pakaianku, kebaya pengantin, dan beberapa foto kenangan kami ke dalam sebuah koper tua yang sudah usang. Mereka hanya mengambil barang-barang yang jelas-jelas milikku sebelum menikah. Sisanya, barang elektronik, perabot rumah, bahkan selimut kesayanganku, mereka biarkan. "Bram, tolong kita bisa bicara," rayuku, mencoba meraih tangannya untuk terakhir kali, memohon pada sisa-sisa kemanusiaannya. Dia menyentakkan tangannya. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Andin. Semuanya sudah selesai. Ini konsekuensi karena kau tidak bisa memberikanku keturunan. Aku butuh istri yang bisa memberikanku penerus." Pernyataan itu adalah pengkhianatan tertinggi. Aku yang dengan setia menunda kehamilan atas permintaannya,
sekarang disalahkan dan dijadikan alasan untuk mencampakkanku. Aku terdiam, syok, tak mampu lagi berkata-kata. Setelah koper tua itu penuh dan ditutup dengan kasar, Bram melemparkannya ke dekat kakiku. Lalu, dengan gerakan dramatis, dia berjalan ke meja TV dan mengambil satu-satunya foto pernikahan kami yang masih terpajang. Gambar di mana kami berdua tersenyum bahagia, penuh harapan. Dengan dingin, dia membuka bingkainya, mengeluarkan foto itu, dan merobek-robeknya di depan mataku. Potongan-potongan kertas berisi senyuman kami yang dulu berjatuhan ke lantai seperti salju kematian. "Ini yang kau cari, kan? Kenangan?" ejeknya, menaburkan sisa-sisa robekan foto itu ke arahku. "Sekarang kau bisa bawa." Dia kemudian mendorongku dengan tidak terlalu kasar tapi penuh tekad ke arah pintu, dan melemparkan koper tua itu ke halaman. "Jangan pernah kembali. Kau tidak diinginkan di sini." Pintu kemudian ditutup dengan keras di hadapanku. Bunyi, klik, kunci yang diputar dari dalam terdengar seperti pukulan terakhir. Aku berdiri terpaku di teras, menatap pintu rumah yang dulu kubangun dengan cinta dan pengorbanan, yang kini dengan kejam menolakku. Koper tua di kakiku berisi sisa-sisa kehidupanku yang hancur. Aku tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya suami, dan yang paling menyakitkan, tidak punya lagi harga diri. Aku dicampakkan seperti sampah, diusir dari kehidupan yang telah kuperjuangkan dengan darah dan air mata, hanya dengan sebuah koper usang dan luka yang dalamnya mungkin tak akan pernah sembuh. Langit di atas kepalaku terasa begitu berat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa tidak memiliki apa-apa dan tidak punya tempat untuk pulang. Hari-hari setelah diusir dari rumah adalah kabut hitam yang pekat. Aku tinggal di sebuah kos-kosan kumuh di pinggiran kota. Kamar berukuran 3x3 meter dengan dinding yang lembab dan bau apek yang menusuk hidung. Koper tua berisi pakaian lusuh dan foto pernikahan yang robek adalah satu-satunya harta bendaku. Uang yang tersisa dari gajiku terakhir hanya cukup untuk membayar uang muka kos dan membeli beberapa bungkus mie instan. Aku seperti robot, hanya berbaring di tempat tidur usang, menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba, tidak memiliki energi bahkan untuk menangis. Rasa maluku begitu besar. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini pada orang tuaku? Pada teman-temanku? Aku, Andini, yang dulu begitu membela Mas Bram, kini ternyata hanya menjadi batu loncatan yang dibuang begitu dia mencapai puncak. Kata-kata ibuku dan Rara kembali menghantuiku, menambah rasa sakit karena ternyata mereka benar dan aku yang terlalu naif. Aku tidak berani keluar kamar. Takut bertemu dengan siapapun. Takut melihat rasa kasihan atau, yang lebih buruk, tuduhan diam-diam di mata mereka. Aku membatalkan semua shift mengajarku, berbohong bahwa aku sakit. Kepala sekolah yang baik hati memberiku toleransi, tapi kekhawatiran dalam suaranya justru membuatku semakin merasa tak berharga. Suatu sore, saat aku sedang terduduk di lantai, memeluk erat potongan-potongan foto pernikahan kami yang kusimpan dalam sebuah plastik klip, ada ketukan di pintu. Aku mengabaikannya, berharap orang itu pergi. Tapi ketukan itu semakin keras dan bersemangat. "Andin, aku tahu kau di dalam. Buka pintu ini." Suara itu, suara Rendra, teman masa kecilku yang sekarang bekerja sebagai konsultan hukum. Dengan gemetar, aku membuka pintu. Rendra berdiri di sana, wajahnya yang biasanya ceria sekarang penuh dengan keprihatinan dan, yang mengejutkanku, amarah yang menyala-nyala. "Ya, Tuhan, Andin," desisnya, matanya menyapu kamarku yang menyedihkan dan penampilanku yang compang-camping. Tanpa banyak bicara, dia langsung memelukku erat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa ada sedikit kehangatan di dunia yang membeku ini. Aku pun menangis, melepaskan semua kesedihan dan keputusasaan yang kupendam. Setelah tangisku reda, dia duduk di sampingku di lantai yang dingin. "Ceritakan semuanya, Din, dari awal." Dengan suara terputus-putus dan sesenggukan, aku menceritakan segalanya. Pengorbananku, pemalsuan tanda tangan, pengusiran, dan kata-kata keji Bram tentang keturunan. Semakin lama aku bercerita, semakin gelap wajah Rendra. "Dasar bajingan yang tidak tahu diri," sumpahnya dengan suara mengguntur saat aku selesai. Dia pikir dia bisa melakukan segalanya karena dia notaris? Dia pikir tidak ada hukum untuk orang sepertinya.
Aku tidak punya uang untuk melawannya. Ren, bisikku, putus asa. Dia bilang aku tidak akan mampu. Jangan pernah meragukan dirimu seperti itu lagi. Andin, Hardik Rendra, memegang pundakku. Kau adalah wanita paling kuat yang aku kenal. Kau membiayai S2 seorang calon notaris dengan gaji guru TK. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Sekarang, masalah uang, lupakan. Aku akan membantumu. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang keadilan. Ini tentang membuktikan bahwa dia tidak bisa menginjak-injak orang seenaknya dan lolos begitu saja. Mataku membesar. Tapi Ren, kau sudah meninggalkan praktik hukum. Kau bilang kau trauma. Din, katanya, matanya berbinar dengan tekad yang kuat. Beberapa hal lebih penting dari trauma pribadi. Melihatmu seperti ini, melihat seorang wanita baik dan kuat dihancurkan oleh seorang pengecut yang memanfaatkan ilmunya. Ini membuat api di dalam diriku menyala kembali. Aku akan membantumu. Aku akan jadi konsultan hukummu. Dan kita akan cari pengacara terbaik yang mau mengambil kasus ini. Kita akan gugat balik si brengsek itu sampai pecinya terbang. Kata-katanya yang belak-belakan dan penuh semangat itu seperti menyiram bensin pada bara kecil yang nyaris padam di dalam diriku. Untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu kelam ini, ada secercah harapan. Kau yakin, Ren? Tanyaku. Suaraku masih lemah. Lebih dari yakin. Jawabnya dengan mantap. Kita akan kumpulkan bukti. Transaksi bank. Saksi-saksi. Segala sesuatu. Kita akan bongkar semua kebohongannya. Kau siap untuk bertarung, Andin? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku memandangi potongan foto yang robek, lalu menatap wajah Rendra yang penuh keyakinan. Sebuah kekuatan baru, yang berasal dari rasa sakit dan kemarahan yang selama ini terpendam, mulai mengalir dalam nadiku. Aku mengangguk, pelan tapi pasti. Iya, Rendra. Aku siap. Aku tidak akan diam saja lagi. Itulah momen ketika Andini yang korban mulai berubah. Aku bangkit dari lantai kos-kosan yang kotor itu, bukan lagi sebagai istri yang dicampakkan, tapi sebagai seorang pejuang yang akan merebut kembali harga dirinya. Perang baru saja dimulai. Semangat baru yang kudapat dari Rendra perlahan mengikis kabut keputusasaan yang menyelimutiku. Keesokan harinya, dengan tekad bulat, aku kembali mengajar. Senyum anak-anak dan pelukan hangat mereka menyembuhkan lukaku sedikit demi sedikit. Namun, di balik senyumku, ada api pembalasan yang kini menyala-nyala. Pertemuan pertama kami untuk membahas strategi hukum berlangsung di sebuah warung kopi sederhana. Rendra sudah duduk dengan laptop dan setumpuk dokumen. Oke, Andin, kita mulai dari awal. Ujarnya, serius. Kita butuh bukti konkret. Pertama, bukti finansial. Apakah kamu masih memiliki catatan transaksi untuk biaya S2 Bram? Aku mengangguk, membuka tas lamaku yang sudah usang. Aku punya buku catatan keuangan kecil. Aku selalu mencatat pengeluaran untuk Bram. Aku menyerahkan buku catatan kecil yang sampulnya sudah lusuh itu padanya. Rendra membukanya, matanya membesar. Ini sangat detail, Din. Jarinya menelusuri baris-baris tulisan tanganku. 3 Sept, jual kalung emas ibu, 45 JT, untuk SPP Bram. 15 Oktober, gaji, 28 JT, 15 JT untuk buku uang saku Bram, sisanya belanja. 5 November, kerajinan tangan jual gantungan kunci, 250 RB, untuk print tugas Bram. Setiap halaman adalah saksi bisu pengorbananku. Ini sangat berharga, gumam Rendra. Tapi kita butuh bukti yang lebih kuat yang bisa diterima di pengadilan. Kita perlu rekening koranmu selama periode itu. Aku akan coba minta ke bank. Janjiku. Bagus. Selanjutnya, kita butuh saksi. Siapa yang tahu tentang pengorbananmu ini? Siapa yang bisa membuktikan bahwa Bram ini, maaf, sampah masyarakat? Aku berpikir sejenak. Orang tuaku. Mereka tahu aku menjual perhiasan. Dan Rara, sahabatku. Dia sering memperingatkanku. Hubungi mereka. Katakan kita butuh pernyataan tertulis dari mereka. Dan ada satu nama lagi yang menarik perhatianku. Rendra menatapku tajam. Siska.
Jantungku berdebar kencang mendengar nama itu. Siska? Tapi dia bersamanya sekarang. Tepat sekali, ucap Rendra, matanya berbinar licik. Dia bisa menjadi senjata makan tuan. Jika kita bisa membuktikan bahwa hubungan Bram dan Siska sudah berlangsung sebelum perceraian, kita bisa menjatuhkan gugatan dengan pasal perzinahan. Itu akan memperkuat posisimu. Apalagi jika kita bisa dapatkan bukti bahwa Siska tahu tentang pemalsuan tanda tangan itu. Apa kita bisa mendekatinya? Tanyaku ragu. Kita coba. Terkadang, wanita dalam posisi seperti itu tidak sepenuhnya bahagia. Atau, dia bisa merasa dikhianati juga jika ternyata Bram tidak jujur padanya. Kita mainkan psikologinya. Rencana itu terasa berisiko, tapi masuk akal. Dalam beberapa hari berikutnya, aku seperti detektif yang memulai penyelidikan. Aku pergi ke bank, mengajukan permohonan rekening koran selama 5 tahun terakhir. Petugas bank yang ramai memberiku formulir yang rumit, dan aku harus mengisinya dengan sabar, sambil berdoa ini akan membantuku. Aku juga mengunjungi orang tuaku. Ibu langsung memelukku erat saat aku menceritakan semua yang terjadi, termasuk pemalsuan tanda tangan. Sudah kubilang, nak, bisiknya, matanya berkaca-kaca. Tapi kau tidak mendengarkan. Tapi sekarang, ibu akan mendukungmu sepenuhnya. Ayah dan ibu akan menjadi saksimu. Rara, sahabatku, bahkan lebih marah. Aku akan hancurkan si brengsek itu. Aku akan bersaksi bahwa dia sengaja memisahkanmu dari teman-temanmu dan mengisolasi MU selama ini. Namun, bagian tersulit adalah mengumpulkan informasi tentang Siska. Aku membuat akun media sosial palsu dan mulai memantau aktivitasnya. Aku melihat foto-foto dia dan Bram yang semakin mesra, berlibur ke Bali seminggu setelah perceraian kami. Tapi yang lebih menarik, aku menemukan sebuah foto lama, diunggah oleh seorang teman sekelas mereka, yang menunjukkan Bram dan Siska berdua saja di sebuah kafe, 6 bulan sebelum dia lulus S2. Tanggalnya jelas tertera. Ini adalah bukti bahwa hubungan mereka sudah lama. Lihat ini, Ren, kataku, menunjukkan foto itu padanya dalam pertemuan kami berikutnya. Dia memang tidak tahu malu, geram Rendra. Ini bagus. Sekarang, kita coba hubungi Siska. Aku yang akan melakukannya. Aku akan berpura-pura sebagai jurnalis yang sedang meneliti tentang notaris muda berbakat, dan menanyakan tentang hubungannya dengan Bram. Rencana itu berjalan. Rendra menelepon Siska, dan dari percakapan itu, dia bisa menyimpulkan bahwa Siska adalah wanita yang ambisius dan sangat membanggakan Bram. Tapi, Rendra juga menangkap sesuatu. Dia bilang, Bram memberitahunya bahwa perceraiannya sudah berlangsung lama dan prosesnya berjalan damai, lapor Rendra. Itu berarti, dia tidak tahu tentang pemalsuan tanda tangan. Dia tidak tahu bahwa Bram baru saja menceraikanmu sehari setelah sumpah jabatan. Itulah celah yang kami cari. Sebuah titik lemah. Minggu-minggu berlalu, tumpukan bukti kami semakin tinggi. Rekening koran yang menunjukkan transfer rutin untuk uang saku Bram dan biaya kuliah, pernyataan tertulis dari orang tua dan Rara, tangkapan layar percakapan media sosial Bram dan Siska yang menunjukkan kedekatan mereka sebelum perceraian, dan yang terpenting, laporan dari seorang ahli grafologi yang menyatakan bahwa tanda tangan di surat talak itu sangat mungkin dipalsukan. Setelah membandingkannya dengan spesimen tanda tanganku yang asli, aku memandangi semua bukti yang terkumpul di atas meja Rendra. Rasanya seperti melihat semua pengorbanan, kepedihan, dan pengkhianatan itu terangkum dalam bentuk fisik. Sekarang, kami tidak hanya punya kata-kata. Kami punya senjata. Kami siap, Andin, ucap Rendra, menatapku dengan bangga. Sekarang, waktunya kita serang balik. Kita akan gugat dia untuk pembatalan perceraian, harta gonogini, dan gugatan pidana untuk pemalsuan tanda tangan. Dia akan menyesal telah memperlakukanmu seperti ini. Aku menarik napas dalam. Aku siap. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa memegang kendali atas hidupku lagi. Bram mungkin seorang notaris yang paham hukum, tapi dia lupa satu hal. Seorang wanita yang terluka dan bangkit, didukung oleh bukti-bukti nyata dan seorang teman yang cerdik, adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Pertempuran hukum akan segera dimulai, dan aku akan bertarung bukan hanya untuk hartaku,
tapi untuk keadilan dan harga diriku yang telah dia injak-injak. Hari pertama persidangan terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Ruang pengadilan yang megah dan berwibawa dengan kursi-kursi kayu gelap dan lambang Garuda Pancasila yang besar di dinding, membuat jantungku berdebar kencang. Aku duduk di samping Rendra dan pengacara kami, Bapak Hendra, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam dan reputasi yang solid. Di seberang ruangan, duduk Mas Bram. Aku harus membiasakan diri memanggilnya Bramantio, dengan pengacara termahalnya, seorang pria dengan jas bermerek dan sikap arogan. Dan di sampingnya, duduk Siska, mengenakan gaun bisnis yang elegan, wajahnya penuh keyakinan. Saat Bram menatapku, ada kejutan singkat di matanya, mungkin karena penampilanku yang sudah tidak lagi compang-camping. Aku mengenakan setelan sederhana tapi rapi, wajahku meski masih pucat, sudah menunjukkan tekad baja. Dia jelas tidak menyangka aku akan melawan. Sidang dibuka. Pengacara Bram, Bapak Felix, langsung membuka dengan ofensif. Yang mulia, pihak kami ingin menegaskan bahwa perceraian antara klien saya, Bramantio Adi Pratama, dengan Andini telah dilaksanakan secara sah dan sesuai prosedur. Surat talak sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dikukuhkan oleh pengadilan. Giliran pengacara kami, Bapak Hendra, yang berbicara. Suaranya tenang tapi berwibawa. Yang mulia, pihak kami membantah. Tanda tangan istri saya, Andini, pada surat talak tersebut adalah palsu. Keributan kecil terjadi di ruang sidang. Hakim, seorang pria berwibawa dengan kacamata tebal, mengetuk palu. Tenang, Saudara Hendra, Anda punya bukti. Kami memiliki, Yang mulia. Bapak Hendra mengajukan laporan ahli grafologi. Laporan ini dengan jelas menyimpulkan bahwa tanda tangan pada surat talak tidak konsisten dengan spesimen tanda tangan asli Andini. Ini adalah pemalsuan. Bram tetap tenang, tapi aku melihat kepalan tangannya di atas meja. Pengacaranya, Bapak Felix, bangkit. Laporan ahli bisa diperdebatkan, Yang mulia. Yang jelas, secara administratif, surat itu sah. Baik, ucap hakim. Lanjutkan. Bapak Hendra kemudian mulai menyampaikan gugatan utama kami, pembatalan perceraian karena pemalsuan dan gugatan harta gono gini. Dia mengajukan rekening koranku. Yang mulia, ini adalah bukti transfer rutin dari rekening Andini ke rekening Bramantio selama masa perkuliahan S2-nya. Totalnya mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Ini membuktikan bahwa Andini adalah penyandang dana utama. Bapak Felix menyela. Itu hanya bentuk dukungan suami istri, Yang mulia. Tidak membuktikan apa-apa tentang kepemilikan harta. Silakan, Saudara Felix, biarkan Saudara Hendra melanjutkan, tegur hakim. Bapak Hendra kemudian memanggil saksi pertama, ibuku. Dengan suara yang bergetar tapi jelas, ibu memberi kesaksian tentang penjualan perhiasannya untuk biaya pendaftaran S2 Bram. Dia merelakan peninggalan almarhumah ibunya, Yang mulia, demi pendidikan suaminya, kata ibu, matanya berkaca-kaca. Aku menunduk, menahan isak. Saksi berikutnya adalah Rara. Dengan belak-belakan, dia menceritakan bagaimana Bram sering mengisolirku dan bagaimana aku hidup dalam kekurangan selama dia kuliah. Dia makan mie instan setiap hari, Yang mulia, sambil memastikan Bram makan bergizi, ujar Rara. Suaranya lantang penuh amarah. Bram mulai terlihat tidak nyaman. Siska di sampingnya juga mulai mengernyitkan dahi. Matanya sesekali menatap Bram dengan pertanyaan. Puncaknya adalah ketika Bapak Hendra mengajukan bukti foto Bram dan Siska yang berduaan di kafe, 6 bulan sebelum kelulusan. Yang mulia, ini membuktikan hubungan tidak senonoh telah terjadi sebelum perceraian, yang menjadi motivasi klien saya untuk memalsukan tanda tangan dan mencampakkan istri yang telah berkorban segalanya. Siska langsung berdiri, wajahnya pucat. Itu tidak benar. Itu hanya teman belajar. Silakan duduk, Nyonya, hardik hakim. Bram akhirnya angkat bicara, suaranya dingin. Semua ini hanya fitnah dari istri saya yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya telah berkembang dan dia tertinggal. Mendengar itu, amarahku meledak. Aku berdiri, tanpa diperintah. Aku yang membiayaimu, Bram. Dengan keringat dan air mataku. Kau jual perhiasan ibuku.
Kau suruh aku menunda punya anak. Dan balasanmu? Kau palsukan tanda tanganku. Kau usir aku dari rumah. Dan kau berselingkuh. Kau brengsek. Ruang sidang gempar. Hakim mengetok palu berkali-kali. Tenang. Ibu Andini, kendalikan diri. Rendra menarik lenganku pelan, memintaku duduk. Napasku tersengal-sengal, air mata kemarahan mengalir deras. Tapi aku tidak menyesal. Biarkan semua orang di ruangan itu mendengar kebenarannya. Hari pertama sidang berakhir dengan ketegangan tinggi. Bram dan pengacaranya keluar dengan wajah masam. Siska berjalan di belakangnya dengan raut wajah yang sangat berbeda dari saat masuk, penuh keraguan dan kebingungan. Di luar pengadilan, Rendra memegang pundakku. Bagus, Din. Kau membuatnya terpojok. Dia tidak menyangka kita punya bukti sekuat ini. Teriakanmu tadi, itu sempurna. Itu menunjukkan pada hakim betapa dalam lukamu. Aku menarik napas dalam. Rasanya seperti baru melepaskan beban yang sangat berat. Perang ini baru babak pertama. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya peluang. Aku melihat Bram memasukkan mobil mewahnya dengan kasar. Wajahnya yang biasanya dingin sekarang tampak geram. Sebuah kepuasan kecil menyelinap di hatiku. Dia mungkin seorang notaris dengan segudang ilmu, tapi dia lupa bahwa kebenaran dan keadilan adalah senjata yang paling ampuh. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, aku berhasil mengarahkan senjata itu tepat ke dadanya. Ketenangan palsu yang coba dibangun Bram setelah sidang pertama dengan cepat runtuh. Karma, yang selama ini seperti sedang mengamati dengan sabar, mulai menunjukkan taringnya. Beberapa hari setelah sidang pertama, sebuah berita kecil tapi berdampak besar mulai beredar di kalangan profesi hukum kota kami. Rendralah yang pertama kali memberitahuku. Dia meneleponku dengan suara yang hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Andin, kau tidak akan percaya ini. Bram sedang dalam masalah. Masalah apa? Tanyaku, hati berdebar. Apakah ini terkait sidang kami? Lebih buruk dari itu. Seorang kliennya melaporkan dia ke kepolisian dan Dewan Kehormatan Notaris. Rendra menjelaskan dengan cepat. Kasusnya, Bram diduga memalsukan tanda tangan pada sebuah surat tanah. Dia mengalihkan hak milik sebidang tanah tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Duduklah, aku terpana. Telepon hampir terjatuh dari tanganku. Pemalsuan tanda tangan? Lagi? Tampaknya ini sudah menjadi modus operandinya. Bagaimana bisa? Bisikku, tidak percaya. Rupanya, dia terlalu rakus. Dia mengira sang pemilik tanah, seorang nenek yang sudah tua, tidak akan memeriksa lagi. Tapi ternyata, cucu sang nenek itu adalah seorang pengacara. Mereka memeriksa ulang dan menemukan ketidakberesan. Tanda tangan sang nenek itu palsu, persis seperti yang dilakukannya padamu. Perasaan campur aduk membanjiriku. Di satu sisi, ada kepuasan bahwa kejahatannya mulai terbongkar. Di sisi lain, ada rasa sedih bahwa orang yang dulu kukasihi ternyata benar-benar tidak memiliki moral. Berita itu dengan cepat menyebar seperti api di jerami. Media lokal, yang selalu haus akan skandal, mulai memberitakannya. Notaris baru dicurigai lakukan pemalsuan surat tanah, judul salah satu portal berita online. Foto Bram yang sedang tersenyum bangga dengan toga notarisnya kini disandingkan dengan berita tentang penyelidikan. Dampaknya langsung terasa. Rendra, yang masih memiliki banyak koneksi di dunia hukum, memberi kabar update. Beberapa kliennya mulai membatalkan kontrak. Mereka tidak mau mengambil risiko berurusan dengan notaris yang bermasalah dengan hukum. Reputasinya, Andin, reputasinya yang dia bangun dengan susah payah, dan dengan pengorbananmu, sedang hancur berantakan. Aku mencoba memantau media sosialnya. Halaman profesionalnya yang dulu dipenuhi dengan postingan tentang tips hukum dan pencapaiannya, kini dipenuhi dengan komentar-komentar pedas dan cibiran. Beberapa teman seangkatannya mulai menghapus tag darinya dalam foto-foto bersama. Suatu sore, tak sengaja aku bertemu dengan salah satu teman lama Bram di sebuah minimarket. Dia mengenaliku dan mendekat. Andin, ya? Aku turut prihatin dengan semua yang terjadi, katanya, terdengar canggung. Terima kasih, jawabku singkat, berusaha tidak menunjukkan emosi. Dengar,
Tentang Bram, kami sekelas dulu tidak menyangka dia akan seperti ini. Semua orang terkejut dengan berita pemalsuan itu. Beberapa dari kami bahkan merasa dikhianati karena dulu mendukungnya. Dia menghela napas. Dia seperti orang yang berbeda sekarang. Keserakahan telah membutakan matanya. Percakapan singkat itu mengukuhkan apa yang kurasakan. Ini bukan lagi hanya tentang aku dan dia. Ini tentang siapa dia sebenarnya, dan dunia mulai melihatnya. Sidang kedua perceraian kami berlangsung seminggu setelah berita pemalsuan surat tanah itu pecah. Perbedaan suasana sangat terasa. Bram datang sendirian, tanpa Siska. Wajahnya tampak lebih tua, ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan kerapiannya yang biasanya sempurna sedikit berkurang. Pengacaranya, Bapak Felix, terlihat tidak semeriah sebelumnya. Hakim membuka sidang, dan kali ini, nada suaranya lebih berat saat memandang Bram. Saudara Bramantio, kami telah menerima laporan mengenai kasus lain yang melibatkan Anda. Ini adalah hal yang sangat serius. Bram mencoba membela diri. Yang mulia, itu hanya fitnah dari pesaing bisnis. Tapi kali ini, klaimnya terdengar hollow, kosong. Bahkan hakim tampak tidak terlalu yakin. Bapak Hendra, pengacaraku, dengan cerdik memanfaatkan momen ini. Yang mulia, pola yang sama terulang. Pemalsuan tanda tangan. Ini membuktikan bahwa klien saya bukanlah satu-satunya korban. Ini adalah kebiasaan dari pihak tergugat. Bram tidak bisa menyembunyikan kegetirannya. Aku melihat kepalan tangannya yang putih dan rahangnya yang mengeras. Dia sedang menyaksikan karirnya yang baru saja dimulai, hancur di depan matanya sendiri. Keluar dari ruang sidang, dia berusaha menghindariku dan para wartawan yang sudah menunggu. Tapi satu reporter berhasil mengejarnya. Notaris Bram, apa komentar Anda tentang laporan pemalsuan surat tanah dan gugatan dari mantan istri Anda? Apakah benar Anda memalsukan tanda tangan? Bram tidak menjawab, hanya menundukkan kepala dan bergegas masuk ke mobilnya. Sebuah mobil mewah yang mungkin sekarang terasa seperti sangkar baginya. Karma telah mengambil langkah pertamanya. Dia tidak langsung menghancurkannya, tapi mulai mengikis pondasinya, reputasi dan kredibilitasnya. Dan di kota yang tidak terlalu besar ini, sekali nama baikmu ternoda, sangat sulit untuk memperbaikinya. Aku menyaksikan semuanya dengan perasaan yang kompleks. Bukan kebahagiaan, tapi sebuah pengakuan pahit bahwa kebenaran pada akhirnya memang akan terbuka juga. Roda itu berputar, dan kini giliran Bram yang merasakan getarannya. Suatu sore, beberapa hari setelah sidang kedua yang memalukan bagi Bram, teleponku berdering. Aku kaget melihat nama yang terpampang di layar. Siska. Jantungku langsung berdebar kencang, campur antara rasa penasaran dan keengganan. Apa yang dia mau? Gumamku sebelum akhirnya mengangkat telepon dengan hati-hati. Halo. Suara di seberang sana terdengar sama gamangnya. Andin? Ini Siska. Bisa kita bertemu? Pertemuan kami terjadi di sebuah kafe sepi, jauh dari pusat kota. Siska sudah duduk di sana ketika aku tiba. Dia mengenakan jeans dan kaos sederhana, wajahnya tanpa riasan tebal, jauh berbeda dari penampilan sempurna yang selalu ditampilkannya. Matanya bengkak dan merah, seperti habis menangis lama. Terima kasih sudah mau ketemu, katanya, suaranya serak. Tangannya memutar-mutar gelas kopinya yang sudah hampir habis. Aku mengangguk singkat, duduk di depannya. Ada yang bisa kubantu, Siska? Tanyaku, berusaha menjaga nada netral. Dia menarik napas dalam-dalam, seperti mengumpulkan keberatan. Aku tidak tahu, Andin. Aku tidak tahu tentang semua ini. Air mata mulai menggenangi matanya. Bram bilang perceraian kalian sudah berlangsung lama. Dia bilang itu proses yang damai, bahwa kalian sudah pisah ranjang dan hidup sendiri-sendiri sejak setahun yang lalu. Aku mendengarkan dengan tenang, meski hati mendidih. Tipu muslihat Bram ternyata lebih dalam dari yang kuduga. Dia bilang kamu setuju untuk bercerai karena merasa tidak cocok lagi. Lanjut Siska, suaranya bergetar. Dia bilang dia yang menanggung semua biaya hidupmu selama ini, bahwa kamu malas dan hanya menggantungkan diri padanya. Mendengar kebohongan yang begitu keji, aku tak bisa menahan diri. Dan kau percaya saja? Tanyaku.
Suaraku sedikit lebih tinggi dari yang kuinginkan. Lihatlah diriku, Siska. Apakah aku seperti orang yang dimanjakan? Aku seorang guru TK. Aku yang membiayai S2-nya. Aku yang menjual perhiasan peninggalan almarhumah ibuku untuk biaya pendaftaran kuliahnya. Siska terisak, menutupi wajahnya dengan tangan. Aku tahu sekarang. Aku bodoh. Tapi waktu itu, dia begitu meyakinkan. Dan aku memang sudah menyukainya sejak lama. Dia mengangkat wajahnya, penuh penyesalan. Tapi aku bersumpah, aku tidak tahu kalau dia masih tinggal serumah denganmu. Aku tidak tahu kalau dia baru saja melantik menjadi notaris dan langsung menceraikanmu dengan cara seperti itu. Dia kemudian bercerita panjang lebar. Bagaimana Bram mendekatinya dengan dalih diskusi kelompok, lalu perlahan-lahan merayunya dengan janji-janji masa depan. Dia bilang, setelah jadi notaris dan punya kantor sendiri, kita akan membangun bisnis bersama. Dia bilang kamu adalah masa lalunya yang tidak bisa mengimbangi langkahnya. Dan kau, sebagai wanita berpendidikan, percaya pada pria yang mengata-ngatai istrinya sendiri. Tanyaku, masih tidak bisa menyembunyikan kekecewaan. Aku malu mengatakannya, tapi iya, bisiknya, menunduk. Aku terlena. Dia tampak begitu ambisius dan menjanjikan. Dan ayahku sangat menyukainya. Dia pikir Bram adalah partner yang sempurna untukku dan untuk bisnis keluarga kami. Sekarang segalanya semakin jelas. Bram tidak hanya memanfaatkanku, tapi juga memanfaatkan Siska dan koneksi keluarganya. Tapi setelah berita pemalsuan surat tanah itu keluar, dan setelah aku hadir di sidang dan mendengar semua kesaksian, Siska menghela napas panjang. Aku menyadari bahwa aku tidak mengenal pria yang hampir kunikahi ini. Ayahku sudah melarangku menemuinya. Reputasi keluarga kami hampir ternoda karena asosiasi dengan dia. Dia memandangku, matanya penuh permintaan maaf. Aku minta maaf, Andin. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bahwa kebahagiaanku selama ini dibangun di atas penderitaanmu. Melihatnya yang begitu hancur, rasa marahku padanya sedikit mereda. Dia juga adalah korban dalam skema Bram, meski dengan cara yang berbeda. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanyaku. Aku akan putuskan dia, tentu saja, jawabnya dengan tegas. Dan, jika kalian membutuhkan, aku bersedia menjadi saksi untukmu. Aku terkejut. Kau serius? Dia mengangguk, air mata kembali mengalir. Aku tidak bisa membiarkannya lolos. Apa yang dilakukannya padamu, dan apa yang hampir dilakukannya pada keluargaku, itu jahat. Dia perlu dihentikan. Pertemuan itu berakhir dengan perasaan yang aneh. Aku datang dengan penuh kecurigaan, dan pulang dengan sebuah sekutu tak terduga. Siska mungkin telah mengambil posisiku dalam hidup Bram, tapi pada akhirnya, dia juga menjadi korban dari ilusi yang diciptakan pria itu. Keesokan harinya, Rendra menelepon dengan suara gembira. Andin, kau tidak akan percaya. Siska baru saja menghubungi pengacaraku. Dia memberikan semua bukti percakapan dia dan Bram, termasuk saat Bram membohonginya tentang status perceraiannya denganmu. Ini adalah peti harta karun. Aku tersenyum tipis. Karma untuk Bram tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam kubunya sendiri. Pengkhianatannya yang berlapis akhirnya mulai menjeratnya. Kebenaran yang selama ini dia kubur rapat-rapat, satu persatu mulai terkuak oleh orang-orang yang paling dia yakini akan berada di sisinya. Dan kali ini, pengakuan pahit dari Siska mungkin akan menjadi pukulan telak yang menghancurkan pertahanannya. Dampak dari laporan pemalsuan surat tanah dan pengakuan Siska bagai badai yang menghantam setiap sendi kehidupan Bram. Rendra, dengan senang hati, terus memberiku update yang semakin memperjelas bahwa roda keadilan memang sedang berputar untuknya. Kantor notarisnya sepi total. Din, lapor Rendra suatu sore sambil menyusun dokumen di mejanya. Beberapa klien yang sudah booking konsultasi membatalkan janji. Satu persatu, calon kliennya kabur. Reputasi adalah segalanya di dunia hukum, dan reputasinya sekarang lebih berbau daripada sampah. Aku menghela napas, membayangkan kantor megah yang dulu dibanggakannya kini sunyi sepi. Tapi dia pasti punya tabungan, kan? Dari uangku dulu, atau dari Siska? Rendra menggeleng.
Dia hidup di atas kemampuan. Sewa kantor di lokasi premium, sewa mobil mewah, setelan mahal, semua itu butuh uang. Aku dengar dari sumber yang bisa dipercaya, tabungannya yang dulu dia kuras habis untuk biaya hidup mewah setelah lulus, kini benar-benar menipis. Belum lagi biaya untuk pengacara untuk 2 kasus sekaligus. Kasus perdata kita dan kasus pidana pemalsuan surat tanah. Pengacara selevel Felix tidak murah, Andin. Bayangan Bram yang dulu selalu tampil sempurna dan terkendali kini mulai retak. Seorang teman yang masih memantau media sosialnya memberitahuku bahwa postingan terakhir Bram adalah kutipan motivasi tentang tetap kuat di tengah badai fitnah. Tapi komentar-komentar di bawahnya dipenuhi dengan cibiran dan tawa ejekan. Beberapa orang bahkan membagikan link berita tentang kasus pemalsuannya. Tekanan itu ternyata tidak hanya datang dari luar. Rendra mendapat kabar dari kenalannya di kepolisian bahwa Bram mulai menunjukkan tanda-tanda stres yang parah selama proses penyelidikan kasus pemalsuan surat tanah. Dia mudah marah, tidak kooperatif, dan beberapa kali terlihat tidak tidur berhari-hari, kata Rendra. Tampaknya dia tidak sanggup menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Puncaknya adalah ketika sebuah surat pemberitahuan resmi datang dari Ikatan Notaris Indonesia, ini, setempat. Mereka meminta Bram untuk menghadiri sidang etik terkait 2 laporan yang menerpanya. Laporan pemalsuan surat tanah dan laporan dari Siska yang didukung bukti-bukti kuat tentang perilaku tidak etiknya sebagai notaris dan suami. Ini adalah pukulan besar, Andin, ucap Rendra, matanya berbinar. Jika ini memutuskan untuk mencabut lisensinya, itu berarti karirnya sebagai notaris tamat. Semua impiannya, semua yang dia korbankan, termasuk kamu, akan menjadi sia-sia. Sidang ketiga perceraian kami berlangsung dalam suasana yang sangat berbeda. Bram datang dengan wajah yang tampak lebih kurus dan lesu. Jasnya yang biasanya terlihat sempurna, kini terlihat agak kusut. Dia datang sendirian, tanpa pengacara mewahnya. Kabarnya, dia sudah tidak mampu lagi membayar honor Bapak Felix. Hakim membuka sidang dengan membacakan perkembangan terbaru. Saudara Bramantio, kami telah menerima laporan dari berbagai pihak, termasuk dari Ikatan Notaris Indonesia. Ini sangat mempengaruhi pertimbangan kami. Bram mencoba berbicara, tapi suaranya parau dan tidak memiliki keyakinan. Yang mulia, saya menjadi korban konspirasi. Tapi kali ini, tidak ada yang percaya. Bahkan hakim yang biasanya netral pun terlihat tidak sabar dengan dalihnya. Pengacaraku, Bapak Hendra, dengan tenang mengajukan semua bukti baru dari Siska, percakapan yang menunjukkan kebohongan Bram, pengakuan bahwa dia dimanipulasi, dan pernyataan bahwa Bram dengan sengaja merencanakan perceraian inisiatif untuk bisa segera menikahinya dan mendapatkan akses ke bisnis keluarganya. Ini menunjukkan pola, Yang Mulia, kata Bapak Hendra. Pola penipuan, manipulasi, dan pengkhianatan. Tidak hanya terhadap istri sahnya, tetapi terhadap semua orang di sekitarnya. Bram tidak bisa membantah. Dia hanya duduk terdiam, menatap mejanya, bahunya yang dulu tegak kini terlihat membungkuk. Aku hampir merasa kasihan, tapi kemudian teringat kata-katanya yang keji saat mengusirku, dan rasa kasihan itu pun menguap. Di luar pengadilan, seorang wartawan berhasil menghampirinya. Notaris Bram, apa komentar Anda tentang sidang etik dari ini? Apakah Anda akan dicabut lisensinya? Bram, untuk pertama kalinya, kehilangan kendali. Biarin saja. Aku nggak peduli lagi, bentaknya kasar sebelum masuk ke mobil tuanya. Mobil mewahnya sudah hilang, mungkin disita atau dijual untuk menutupi biaya hidup dan hukum. Aku menyaksikan dari kejauhan, dengan perasaan lega yang dalam. Karma telah berbuah dengan sempurna. Bram tidak hanya kehilangan aku, tetapi juga kehilangan reputasi, karir, koneksi, dan mungkin yang paling menyakitkan baginya, gengsinya. Dia yang dulu begitu membanggakan gelar dan jabatannya, kini melihat semuanya runtuh berantakan. Dia menjadi bahan tertawaan dan cibiran, persis seperti yang pernah dia lakukan padaku. Roda itu telah berputar lengkap. Dan kini, Bram ada di bawah. Hari pembacaan putusan akhir untuk gugatanku tiba. Ruang pengadilan terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah-olah semua orang menahan napas menanti keputusan yang akan mengubah hidup. Aku duduk di samping Rendra dan Bapak Hendra,
Tangan berkeringat tapi hati dipenuhi ketenangan aneh. Kami telah melakukan yang terbaik. Di seberang, Bram duduk sendirian, tanpa pengacara, tanpa Siska, tanpa siapapun. Dia tampak kecil dan rapuh, bayangan dari pria percaya diri yang dulu kukenal. Hakim memasuki ruangan dengan wajah hikmat. Setelah formalitas pembukaan, dia mulai membacakan pertimbangan hukumnya. Setiap kata terukur dan jelas, menggema di ruangan yang hening. Setelah memeriksa semua bukti, mendengarkan kesaksian para saksi, dan mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, pengadilan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Hatiku berdebar kencang saat hakim menyentuh inti persoalan. Pertama, mengenai surat talak. Bukti dari ahli grafologi dan kesaksian dari pihak penggugat membuktikan bahwa tanda tangan pada surat talak tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, pengadilan menyatakan pembatalan atas surat talak tersebut. Perceraian dinyatakan tidak sah. Sebuah erangan panjang keluar dari dadaku. Rendra memegangi lenganku erat, senyum lebar terpancar di wajahnya. Bram di seberang memalingkan muka, bahunya semakin membungkuk. Hakim melanjutkan, kedua, mengenai gugatan harta gonogini. Pengadilan mengakui bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, Andini, bahwa dia telah memberikan kontribusi finansial yang sangat signifikan selama perkawinan, termasuk untuk pendidikan S2 tergugat. Dengan demikian, pengadilan memutuskan bahwa penggugat berhak atas separuh dari seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan. Dia kemudian membacakan rinciannya. Rumah tinggal di Jalan Melati nomor 15, beserta seluruh isinya, diserahkan kepada penggugat. Selain itu, tergugat diwajibkan untuk membayar uang pengganti senilai 75 juta rupiah, yang merupakan perkiraan biaya S2 tergugat yang ditanggung oleh penggugat. Aku tak bisa menahan air mata. Ini lebih dari yang kuharapkan. Rumah. Aku bisa kembali ke rumah itu. Dan uang pengganti itu adalah pengakuan atas semua pengorbananku. Ketiga, lanjut hakim dengan suara lebih berat, mengenai gugatan pidana untuk pemalsuan tanda tangan. Meskipun ini adalah ranah yang berbeda, pengadilan mencatat bahwa perilaku tergugat telah melanggar hukum dan etika. Keputusan ini akan menjadi pertimbangan penting dalam proses pidana yang sedang berjalan terhadap tergugat. Hakim kemudian mengetok palu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, putusan ini diucapkan. Hari ini, kebahagiaan dan kelegaan yang kurasakan begitu besar hingga aku hampir tidak bisa berdiri. Rendra memelukku erat. Kau menang, Andin. Kau menang. Saat kami berjalan keluar ruang sidang, Bram berusaha menghampiriku. Wajahnya hancur, matanya penuh keputusasaan. Andin, tunggu, panggilnya, suaranya serak. Aku berhenti, menatapnya untuk terakhir kalinya. Rendra berdiri di sampingku, melindungi. Aku minta maaf, gumam Bram, tidak berani menatap mataku langsung. Aku salah. Aku hancur sekarang. Kantorku tutup, lisensiku mungkin akan dicabut. Aku punya hutang di mana-mana. Dia terdiam, seolah menunggu responku. Mungkin dia berharap aku akan mengasihaninya, memaafkannya, atau bahkan membantunya. Tapi aku hanya menggeleng pelan. Maafmu tidak mengembalikan bertahun-tahun pengorbananku, Bram. Tidak menyembuhkan luka yang kau buat. Kau membuat pilihanmu, dan sekarang kau harus hidup dengan konsekuensinya. Aku tahu, tapi tolong, jangan biarkan aku seperti ini. Seperti apa kau meninggalkanku dulu, Bram? Tanyaku, suaraku tenang tapi penuh arti. Dengan tangan kosong dan hati hancur? Kau yang memulai perang ini. Aku hanya menyelesaikannya. Kutolehkan badan, siap pergi. Ini adalah bab terakhir untukku dan dia. Selamat tinggal, Bram, kataku, tanpa menengok lagi. Aku meninggalkannya berdiri sendirian di lorong pengadilan yang sunyi, persis seperti dia meninggalkanku di teras rumah kami dulu. Tapi kali ini, aku yang berjalan dengan kepala tegak, menuju kehidupan baru yang telah kurebut kembali dengan susah payah. Kemenangan ini bukan hanya tentang rumah atau uang. Ini tentang membuktikan bahwa kebenaran dan keadilan akhirnya akan menang, dan bahwa seorang wanita yang berani bangkit tidak akan pernah bisa dikalahkan sepenuhnya.
Kemenangan di pengadilan perdata bagaikan angin segar yang membersihkan sisa-sisa kegelapan dalam hidupku. Namun, bagi Bram, badai belum benar-benar berakhir. Beberapa minggu setelah putusan, nasibnya mencapai titik nadir. Aku sedang sibuk membereskan rumahku sekarang, yang baru saja ku kembalikan ke dalam kepemilikanku. Setiap sudut membangkitkan kenangan, tapi kini aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Ini bukan lagi rumah yang penuh dengan bayangan pengkhianatan, melainkan sebuah simbol perjuanganku. Saat itulah, Rendra datang dengan wajah berseri-seri, membawa sebuah dokumen resmi. "Ini dia, paku terakhir di peti mati karir Bram," ujarnya, menyerahkan salinan putusan Dewan Kehormatan Notaris daerah kami. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membacanya. Bahasa hukumnya begitu formal dan kaku, tapi maknanya jelas dan tegas. Setelah melalui proses pemeriksaan yang panjang dan mendalam, yang mencakup kasus pemalsuan surat tanah, laporan dari Siska, dan bahkan putusan pengadilan perdata kami yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan, Dewan Kehormatan memutuskan untuk mencabut secara permanensi lisensi notaris Bramantio Adi Pratama. Alasannya tertuang dengan jelas: melanggar sumpah jabatan, melakukan perbuatan tercela, dan tindak pidana pemalsuan dokumen yang sangat merusak martabat dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. "Dia resmi bukan notaris lagi, Andin," ucap Rendra, suaranya penuh kepuasan. "Cita-citanya yang dulu kau biayai dengan keringat dan air matamu, sekarang hancur berantakan. Untuk selamanya." Aku menatap dokumen itu, merasakan sebuah penutup yang sempurna. Ini adalah karma puncak. Bagi Bram, menjadi notaris bukan sekadar profesi. Itu adalah identitas, kebanggaan, dan alasan dia mengorbankan segalanya, termasuk moralnya. Kini, identitas itu dicabut darinya secara resmi. Apa reaksinya?" tanyaku penasaran. Rendra menghela napas. Menurut sumber yang dekat dengannya, dia seperti orang gila. Marah-marah, menyalahkan semua orang. Kamu, Siska, hakim, bahkan dunia. Tapi tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Dia minum-minum, dan yang paling parah, dia mencoba mendatangi kantor ini untuk memprotes, tapi malah diusir oleh satpam. Bayangan pria sombong yang dulu dengan bangga mengenakan toganya, kini berakhir sebagai pecundang yang diusir dari pintu lembaga yang dulu melantiknya. Sungguh ironi yang pedih. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari seorang teman lama yang kebetulan bertemu dengan Bram di sebuah warung kopi kumuh. Dia tidak seperti dulu lagi, Din. Pakaiannya lusuh, wajahnya sembab, dan dia bicara sendiri. Dia seperti kehilangan arah. Aku dengar dia punya utang yang banyak karena biaya hidup mewah dan perkara hukum, dan sekarang dia tidak punya penghasilan sama sekali. Mendengar itu, hatiku terasa berat. Bukan karena rasa cinta yang tersisa, tapi karena kesedihan melihat betapa seorang manusia bisa jatuh begitu dalam karena keserakahan dan keangkuhannya sendiri. Dia telah kehilangan segalanya. Istrinya, rumahnya, reputasinya, karirnya, kekasih barunya, dan yang terpenting, harga dirinya. Dalam kesendirianku di rumah yang kini sepenuhnya milikku, aku merenung. Apakah aku bahagia dengan kehancurannya? Tidak. Rasanya lebih seperti sebuah kelegaan yang dalam. Sebuah penegasan bahwa di dunia ini, ada hukum sebab akibat yang tidak bisa diputarbalikkan. Kejahatannya telah menemui ganjarannya. Karma telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tidak dengan cepat dan dramatis, tapi dengan metode yang perlahan dan pasti, mengikis setiap pilar yang menopang kehidupan barunya, hingga akhirnya runtuh menyisakan puing-puing. Bram tidak lagi menjadi ancaman atau beban dalam pikiranku. Dia telah menjadi pelajaran berharga. Pelajaran tentang harga sebuah pengkhianatan dan betapa pentingnya menjaga integritas, sekecil apapun tindakan kita. Aku melipat rapi salinan putusan pencabutan lisensi itu dan menyimpannya di dalam laci, bersama dengan dokumen putusan pengadilan dan potongan foto pernikahan yang robek. Ini bukan untuk dikenang dengan dendam, tapi sebagai pengingat akan perjalanan panjangku, sebuah bab yang akhirnya benar-benar tertutup. Kini, dengan langkah yang lebih ringan, aku siap untuk sepenuhnya memulai lembaran baru. Waktu berjalan bagaikan sungai yang terus mengalir, membawa serta luka-luka lama dan mengikisnya perlahan-lahan. 2 tahun telah berlalu sejak kekacauan itu berakhir. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu kepedihanku,
kini telah berubah menjadi tempat yang penuh kehangatan dan kehidupan. Aku tidak menjualnya. Sebaliknya, aku merombaknya menjadi Rumah Belajar Andin, sebuah tempat kursus membaca dan kreativitas untuk anak-anak prasekolah. Teriakan dan tawa anak-anak kini memenuhi setiap sudut, menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh kesunyian dan pengkhianatan. Suatu sore, saat aku sedang membereskan krayon dan buku-buku usai kelas, Rendra datang membawa kue ulang tahun sederhana. Hari itu adalah ulang tahunku yang ke-32. Selamat ulang tahun, Din, ucapnya dengan senyum hangat, menyalakan lilin di atas kue. Terima kasih, Ren. Kau selalu ingat. Sudah 2 tahun, ya? Katanya sambil duduk di sampingku di teras rumah yang kini dipenuhi pot-pot bunga. Aku masih ingat pertama kali kutemui kamu di kos-kosan yang kumuh itu. Lihatlah kamu sekarang. Aku tersenyum, menatap halaman depan di mana beberapa mainan anak masih berserakan. Aku tidak akan pernah bisa membalas semua bantuanmu, Ren. Tanpamu, aku mungkin masih terpuruk. Dia menggeleng, matanya lembut. Kau yang melakukannya, Andin. Aku hanya memberimu peta. Kau yang berjalan dan melewati semua rintangan itu dengan kekuatanmu sendiri. Percakapan kami terputus oleh dering telepon Rendra. Setelah berbicara sebentar, wajahnya menjadi serius. Itu adalah kolega lama di kepolisian. Dia memberi kabar terakhir tentang Bram. Aku menghela napas. Aku sudah lama tidak mendengar namanya. Apa yang terjadi? Setelah lisensinya dicabut, dia tidak bisa lagi praktik. Hutangnya menumpuk, dan dia kehilangan segalanya. Kabarnya, sekitar 6 bulan yang lalu, dia menjual semua barang berharganya yang tersisa dan meninggalkan kota ini. Tidak ada yang tahu pasti di mana dia sekarang. Ada yang bilang dia merantau ke pulau lain, hidup serabutan. Yang pasti, dia menghilang. Diam sejenak menyelimuti kami. Bayangan pria yang dulu begitu ambisius, berakhir sebagai seorang yang hilang dan terlupakan, menyisakan rasa sedih yang dalam. Bukan rindu, tapi sebuah penyesalan untuk semua potensi yang disia-siakan oleh keserakahan. Semoga dia menemukan kedamaian, bisikku akhirnya. Itu adalah doa tulus yang kupanjatkan untuknya. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Rasanya terlalu melelahkan. Rendra memegang tanganku. Kau sudah menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, Andin. Lihatlah sekelilingmu. Kau telah menciptakan sesuatu yang indah dari puing-puing kehancuran. Mataku berkaca-kaca, tapi kali ini adalah air mata kebahagiaan. Aku sadar, Ren, bahwa pengalaman itu tidak menghancurkanku. Itu justru menempatku menjadi lebih baik. Aku belajar untuk tidak mengorbankan diriku sepenuhnya untuk seseorang, tapi juga tidak menutup hati untuk kebaikan. Rendra menatapku dalam-dalam, dan sebuah kehangatan yang berbeda terpancar dari matanya. Aku selalu kagum padamu, Andin. Dari dulu sampai sekarang. Dan selama 2 tahun terakhir ini, melihatmu bangkit, aku semakin yakin dengan perasaanku. Jantungku berdebar. Selama ini, Rendra adalah sahabat, pelindung, dan penyemangat. Tapi belakangan, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kedamaian dan kebahagiaan setiap kali dia ada di dekatku. Aku juga, Ren, bisikku, menatap balik tangannya yang menggenggam erat tanganku. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan ini berubah. Mungkin saat kau dengan sabar mendengar semua keluh kesahku, atau saat kau mempercayaiku ketika aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri. Kau menunjukkan padaku bahwa tidak semua pria akan menyakitiku. Senyumnya melebar, mengisi seluruh wajahnya dengan cahaya. Jadi, bolehkah aku menemanimu untuk lembaran baru kehidupanmu yang indah ini? Aku mengangguk, air mata kebahagiaan akhirnya mengalir. Iya, aku ingin sekali. Hari itu, di teras rumah yang dulu menjadi tempat aku diusir dengan hina, kini menjadi saksi bagi sebuah awal yang baru. Sebuah awal yang dibangun bukan di atas puing-puing kebencian, tapi di atas fondasi pengampunan, kekuatan, dan sebuah cinta yang tumbuh perlahan dari persahabatan yang tulus. Aku, Andini, tidak lagi menjadi korban. Aku adalah seorang yang selamat. Luka-luka itu telah sembuh, meninggalkan bekas yang tidak lagi perih, tapi mengingatkanku pada perjalanan yang telah kulalui. Dan kini,
Dengan tangan terentang, aku menyambut masa depan yang penuh harapan, dengan seorang partner yang melihatku sebagai setara, yang menghargaiku untuk siapa aku, bukan untuk apa yang bisa kuberikan. Karma untuk Bram telah selesai, dan sekarang, waktuku untuk bahagia telah tiba.